Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar semuanya? Ini apa di atas kepala saya ini? Apa itu di atas kepala tuh? Buat 5 wajah lucu. Itu apa, teman-teman? Halo? Ini apa ini? Gimana cara menghilangkannya ini? Hei, noise juga. Teman-teman, itu di atas kepala. Yang di atas kepala itu apa? Coba, ada nggak yang tahu ini apa maksudnya ini? Maksudnya gimana? Ditekan gitu. Hei, jadi 30 menit, 30 detik, 27 detik. Maksudnya apa itu, teman-teman? Efek muka. Kenapa mukanya? Emang pakai filter ini? Efek. Gila ya. Masih noise nggak? Masih noise? Masih? Sekarang masih? Nggak lagi kan? Nggak? Udah aman kan, udah dicabut. Tapi yang di kepala itu apa? Ayo teman-teman yang mau berdiskusi silakan naik. Apalah di atas kepala ini? Halo, waktu saya ada kurang lebih 1 jam, silakan. Ganti efek gitu maksudnya. Coba ya. Ganti kemana efeknya? Sini. Sama aja Siti, tetap aja sama, ada. Alah, matikan aja. Tapi nggak bisa pindah itu, nggak ada. No, masih ada. Maksudnya apa ini? Berat kepala rasanya. Iya, sudah nggak pakai filter ini. Coba nih ya kan ya. Tuh, nggak pakai filter. Oh, mantap. Baik teman-teman sekalian, silakan. Yang mau membahas tema ini, waktu dan tempat, mari naik maki sini. Oh iya, ini udah pakai filter. Teman-teman Oten, silakan mari kita berdiskusi pelan-pelan, membahas tentang hal yang sedang panas untuk dikaji bersama, tentang Kristus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YouTube aman kan ya? Halo, selamat siang. Halo. Kolor hijau
Junaid. Yang non muslim aja dulu ya teman-teman, kita ingin belajar, mau minta kejelasan dari teman-teman kita Oten. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Sehat terus Ki, Bang Suma. Alhamdulillah sehat. Iya, kita juga. Hampir tiap malam ini saya buka-buka terusan Uta. Maksudnya ya yang Bang Suma yang sampaikan mungkin untuk orang kebanyakan agama di sebelah lah. Tapi kalau saya lebih banyak ke ini ke Islamnya. Oh iya, Masya Allah. Iya, mereka ada pelajaran-pelajaran. Oh, ternyata dulu seperti ini. Iya. Masya Allah. Jadi boleh dibilang. Saya terus kemarin. Iya. Witamaki yang waktu kapan itu? Iya. Sempamawi. Temonro. Teki monro mite. Di daerah kemarin itu di Maros atau di di Maros. Bah. Lo mite lokasi kapan? Coba kesini, coba yang lainnya. Baik, makasih saudaraku. Assalamualaikum. Iya. Agaro sahabatna. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nyimak aja Bunda. Ini dari Lombok. Iya, makasih. Ya. Dari mana Bang? Dari Lombok. Oh Lombok, Mataram. Ya. Ah, Masya Allah. Ya, oke. Turun aja. Ada yang ingin? Bunda. Siap. Makasih. Ya, Siap, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agaro sabatna naboroti mumu. Halo. Oh, komo. Janganlah kerjain aku. Halo saudara marketing. Halo. Ada marketing di sini mau jualan sempak bocor. Agak keriba mendeceng. Agak tinggi iyo li menre mani teh lo mani kamu mau puasi aso. Pak Brom. Kepencet Bang. Apanya yang kepencet Bang? Permintaannya, bukannya pencetnya si nonotnya si Yesus. Turunin aja Bang. Halo Bang, turunin aja. Aku yang menaikkan, aku juga yang menurunkan. Kenapa enggak sekalian aku yang memandikan ente? Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen gabung aja sih Bang. Gabung di mana? Mau Bang Juma. Mau kemana emangnya gabung? Hah? Enggak ada Mau gabung lawannya di Bang. mana? Enggak ada, karena yang naik muslim semua, jadi yang naik takut non muslimnya. Takut dikeroyok. Iya, tinggal di mana Ibu?
Di Maluku Utara Ternate bang. Maluku Utara, oh Sulawesi Tenggara, Masya Allah. Gimana Sulawesi- keadaan di sana? Maluku Utara bang, bukan Sulawesi. Oh iya. Sorry. Dekat Samarinda itu ya? Wih jauh bang kalau Samarinda. Kalau Maluku Ambon, Oh iya betul. dekat Ambon bang. Iya betul. Ambon, Maluku, Ternate, bener Iya, kan? iya. Iya, Papua, gitu. Wah, Masya Allah. aku sih bang pengen sekali mau belajar banget sama ilmu agama sih. Takut Pesantren. setiap Bang Juma masuk saya ngikutin terus. Oh iya, makasih. Mudah-mudahan ibu makin cantik. Amin. Iya, amin. Kepencet bang. Saya tiap-tiap lahir kepencet. Apanya yang kepencet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. sebenarnya bisa juga memang kalau Masya tiap-tiap lahir Allah. jadi kepencet bang. Benar itu. Bang, Iya. mau nanya bang. Iya, dari suku mana abangku ini? Aku Batak bang. Batak berarti suku Melayu. Nggak. Boleh nanya bang? Beda ya? Dari agama mana? Katolik, Protestan, Muslim bang. Muslim. Tapi boleh nanya bang? Oh. Iya, silakan. Kenapa sholat dijemput ke atas bang? Padahal nggak ada di Al-Quran. Ada dong. Al-Quran surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tujuannya Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah untuk menerima perintah. Seluruh perintah yang diajarkan oleh Allah itu Allah wahyukan dari langit ke bumi. Tapi ada satu perintah yang kemudian justru Allah yang memanggil Nabi Muhammad ke atas untuk menerima perintah itu, yaitu sholat. Karena satu-satunya amalan yang mudah untuk dilakukan tapi berat untuk diperhatikan itu adalah sholat. Begitu saudaraku. Banyak Muslim, banyak Islam, mengaku Islam tapi tidak sholat. Tapi kalau yang lain dikerjakannya, pamer, beri sedekah. Kenapa harus infak. dijemput bang? Ya, kita tidak bisa kemudian mengintervensi pencipta langit dan bumi. Maunya Allah begitu. Begitu bang. Iya. Sama seperti di dalam agama Kristen. Kenapa harus Tuhan turun? Itu lebih fatal lagi. Kalau hanya untuk sekedar menghapuskan dosa kan bisa. Dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuhapuskan. Selesai. Kenapa harus turun jadi bayi, isap puting? Iya. Gak ada kerjaan lain. Iya broku. Iya bang. Terima kasih bang ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita turunkan ya bro. Saudara Mami Raja Papi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi dinaikin ya Allah. Alhamdulillah dari dulu. Amit-amit, dari siapa dulu. yang naikin abang ini? Hah? Siapa yang naikin? Enggak, saya minta ini barusan Bang. Minta Oh, dinaikin, naik ke Bang. sini. Iya. Oh, saya yang naikkan abang. Kirain ada yang naikin abang di sana. Alhamdulillah Gurunda. Alhamdulillah, Sehat, Bro, Masya Allah. Alhamdulillah seperti biasa sehat. Sehat bang. Abang di mana? Saya dari Madura Abang. Oh Madura, Sumatera Timur, bukan? Madura itu Jawa Timur Abang. Oh Jawa Timur, berarti dekat Papua ya? Suku Papua pula, dekat Samarinda. Jauh Bang, sih. Aduh,
Suramadu abang, Suramadu ke timur dikit. Oh, Suramadu. Iya. Iya, Suramadu. Yang ada jembatan itu kan? Suramadu. Oh iya benar, benar abang. Taunya aku, Bang. Allahu Akbar. Gimana kabarnya orang di sana, di Balikpapan? Ada baik-baik aja gitu, Bang? Alhamdulillah baik-baik aja bang. Abang di Balikpapan? Nggak ada. Saya di Madura bang. Cuma Kenapa posisinya bilang sekarang ada di baik-baik? Tangerang. Oh, Tangerang. Tangerang mana lagi Iya. tuh? Tangerang itu rumah istri saya bang. Kalau saya asli Madura. Oh, berarti anak campuran antara Batak dengan Jawa berarti ya? Bukan Batak bang. Tadi bilangnya gitu. Mana yang betul? Istri saya itu orang Tangerang. Sayanya Oh. orang Madura, Jawa Timur. Oh, Jadi berarti posisinya saya sama-sama sekarang Jawa. tuh ada di Betawi. Tangerang. Oh, iya, iya. Betul. Iya, baguslah. Bang Zuma, makasih ya. Udah seneng banget kita Sama-sama, udah Bang. Sama-sama. ngobrol meskipun dikit. Siap. Lanjutin ya Bang Soma ya. Makasih Iya. abangku. Sehat Thank you, selalu. Bang. Masya Allah. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Hidungku gatal. Ambon, Manise, Sorongan, Sorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bunda, saya baru naik udah langsung ketawa aja. Kenapa sih, Bun? Saya nggak ketawa. Saya bilang Ambon, Manise, Ambon. Sorangan, gitu. Ya, serangan. Ya dah, maaf Sorangan, sebelumnya. sorangan. Apaan Bang Juma? Aduh, dari dulu ini pengen Siap. ketemu gitu, pengen tatap muka dengan Abang Da ini. Masya Iya, Allah, Bang, iya, Bang. luar biasa perjuangannya Allahu Bang Akbar. Juma. Subhanallah. Makasih. Allahu Akbar. Salam kenal Bang dari Banten. Siap. Iya, Mudah-mudahan Banten. sehat selalu Bang Juma ya. Terus Sama-sama. Banten. Siap. Nah, mudah-mudahan sehat selalu, terus perjuangkan Amin. akidah-akidah kita ya. Iya. Itu aja sih, saya nggak panjang lebar lah. Hanya ingin sekali-sekali bertatap muka langsung, walaupun belum bisa ketemu langsung ya Bang Juma ya. Iya Bang Ambon. Masya Ya. Allah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa main ke sini ke Banten, mampir-mampir Bang Juma ya. Amin. Insya Allah Bang, kita makan Amin. ketoprak di sana nanti. Iya siap. Di sini ada ini apa sate bandeng khas Banten. Sate bandeng, artinya ikan yang di sate. Iya, dari daging ikan bandeng. Nah, Kirain tadi sate nanti ntar bandeng. main-main ke sini Bang Juma. Baik. Oh, bandeng. Bandeng. Oke, Bang Juma, lanjut. Oke, makasih. Perjuangkan amar sahabat ma'ruf nahi Ambon mungkarnya. Sorangan. Iya, sip. Ya, izin turun ya Bang ya. Makasih. Ya, Assalamualaikum saudaraku. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Bunda, wabarakatuh. sehat-sehat Bunda. Amin. Amin. Agus Kentut, Agus Kentus. Agus Kentus, Bun. Oh iya Agus iya. Kentut. Bagaimana? Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Agus Kentus. Agus Kentus. Ya, enggak. Kentus. Iya. Nama yang Meletus. bagus. Itu parapan itu kentusnya itu. Iya. Iya. Abang di mana ini? Di kota mana? Ini saya di Kalimantan dekat Ustadz PE. Oh. Iya, Masya Allah. Iya. Mantap abang. Mau minta ilmu Bang Juma. Iya bang. Mau minta ilmu kan sekarang dulu itu kan waktu kecil itu saya kan waktu kecil sampai dewasa itu saya itu orangnya gimana ya, nakal gitu loh, nggak mau belajar dan belajar nggak mau itu. Jadi sampai sekarang ini ya alhamdulillah sekarang ini mulai tahap belajar. Oh iya, mau minta Masya Allah. Tahap belajar Gimana? artinya abang daftar SD, SMP, SMA atau gimana? gini Bang.
Saya ini kan cita-cita saya. Ibtidaiyah. Bercanda Cita-cita. bangku bercanda, Masya Allah. Siap. Kita cerita dulu ya supaya tahu permasalahannya. Wih mati, berat-berat kayaknya nih. Ini kita mau diskusi Enggak, ya, gini, Bang. Bang. Maaf, Bang, kita mau diskusi. Cerita Bang Agus. pengalaman dulu. Kita utamakan yang Kristen dulu naik ya, Bang ya. Nanti insya Allah ada sesi curhat-curhatan. Boleh nanti kita curhat, kita undang Mama Dede dan Papa Dede. Oke ya, Bang? Siap, Oke, ya. oke. Terima kasih ya, Bang. Sehat selalu. Assalamualaikum. Bang Juma sehat. Waalaikumsalam. Sama-sama Bang Agus. Sehat selalu Bang. Tetap belajar Bang, semangat. Catat aja apa yang kita uraikan di sini. Surat, ayat, gitu ya, Abang ya. Oke, siap. Sip. Assalamualaikum, izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Medan? Iya, Oh, ini Keresteng. Kristen lah. Oh, Halilintar. Silakan, Bang. Oh, hari Juma. Anak Medan. Nggak usah harusnya pakai nama daerah Bangku. Apalagi Anda masuk di lintas agama. Artinya Harusnya pakai nama lain gitu. bukan di Medan, Indah. Karena Medan itu mayoritas Islam, kan tidak enak nama wilayahnya orang di bawah-bawah gitu, Sama saudara. seperti Medan Perang, bukan di Medan Perang, bukan di Medan, gitu loh. Ya tapi kalau ada anak Medan itu kan identik dengan ini geografis. Bukan, gelar aja anak Medan. Sebut aja itu anak kampret atau apa gitu, anak tutu. Ngapain harus bawa wilayah? Nanti tersinggung orang di sana. Ya udah si Nora tuh ganti aja lah, jangan pakai Aritonang. Lah itu memang nama dia. Itu penghargaannya. Itu darahnya marga, dia. Aritonang itu marga, gitu loh. Iya, makanya dia kan punya tanggung jawab terhadap marganya. Ya udah, marganya. Beliau menjelaskan dirinya sebagai anak bangsa dari suku Bata dengan marganya Aritonang. Nggak kayak Paulus, nggak jelas Yahudi apa Romawi, nggak jelas dia. Ada, ya udah hapus aja marga Aritonangnya, Nora aja. Gitu. Nggak boleh lah, nggak boleh. Ayo, saudara Kristen ini ikut Kristus mana ini bang? Kristus yang mana? Emang ada berapa Kristus? Banyak, Kristus itu banyak. Oh jelas, di akhir zaman ini banyak Kristus palsu, nabi-nabi palsu banyak. Yang datang kepada murid Yesus itu Kristus yang mana dulu? Kristus yang kamu percaya itu, Kristus yang disalibkan. Mukaku bersih juga ya tanpa filter ya dek? Iya kan? Cut skincare. Iya, beset skincare betul. Jadi gimana saudara Anda ikut Kristus mana? Kalau Kristus anak Maria kan ibadahnya di dalam sinagoge. Sinagoge, gimana pula itu ceritanya? Nah itu sinagoge aja nggak tahu. Sinagoge itu tempat ibadahnya Yesus, anak Maria, tempat berkumpulnya orang yang bersunat. Gitu loh. Dapat dari Quran dari mana itu? Alamak. Iya, Quran mana? Sinagoge. Anda baca di Yesaya 50, Yeskel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, 9. Yang mana? Yeskel 44. Yesaya atau Yeskiel? Yang muda-muda aja karena saya tahu Anda Kristen jadi tidak mungkin ambil yang berat. Di Yeskel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Orang tame, orang yang najis itu nggak boleh masuk ke dalam bait suci. Bait sucinya orang Yahudi. Berapa tadi? Yeskel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bisa dibaca Dinda, nomor 9. Nomor 6. Dari nomor berapa, Bang? Dari nomor 6 coba sampai nomor 9. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya, maupun dagingnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya, waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah, dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku
daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Nah, kejam kali bah. Jadi Tuhan murka terhadap Israel karena mereka memasukkan orang-orang yang tidak bersunat di bait sucinya Elohim. Gak boleh. Nah sedangkan anak Maria tempat ibadahnya itu adalah tempat ibadahnya orang-orang yang mensucikan diri dengan bersunat kulub. Nah sedangkan Kristus yang kamu ikuti adalah Kristus yang mengajarkan bahwa hukum sunat itu adalah tinja. Nah, kembali lagi materinya Nora tadi pagi. Ya kan? Hukum sunat kulub itu adalah tinja menurut Paulus. Nora Filipi, apa Nora ngomong? Filipi 3 nomor 8. Iya. Filipi 3 nomor 8. Jadi Kristus yang Anda ikuti adalah Kristus yang mengatakan hukum sunat itu adalah tinja. Wah, pedis sekali. Jadi Kristus yang kamu ikuti itu mana ada baca blacklist. Itu sampah dalam bahasa Yunaninya itu skubalon. Skubalon itu artinya tinja, kotoran. Dan menganggapnya sampah. Jadi tinja gitu. Sampah, iya. Waduh, dari mana pula pemahaman sampah jadi tinja? Kan bahasa Yunaninya skubalon. Dan orang mulutmu terkunci. Gak ada suara kedengaran di sini. Enggak, saya cari Filipi 3 itu. Saya Oh baca. iya. Gitu saudara. Jadi Kristen ini melalui Kristus yang datang kepada mereka, yang mereka sebut sebagai Roh Kudus, itu mengajarkan untuk menghujat, mengajarkan untuk menista firman Tuhan. Masa hukum Taurat disebut tinja? Gimana? Agama Mana apa ini? ditulisin tinja? Loh, coba perlihatkan. Dinda Nora, perlihatkan. Coba, di mana ditulisin tinja? Dia menganggap sampah bukan tinja. Coba, di mana sampah tinja itu mana? Coba. Nah, sampah kan? Sampah. Coba diklik Yunaninya. Yang dibaca aja yang ada, jangan diarti-artikan sendiri pakai Yunani. Kotoran, sampah, tinja. Kotoran hewan. Masa hukum Tuhan dianggap seperti itu sih, Bung? Agamamu ini ngaco. Paulus ini betul-betul fitnahnya luar biasa dia. Sedangkan hukum Taurat itu adalah hukum yang mulia. Kemuliaan itu justru terjadi ketika orang itu menjalankan hukum Taurat, hukum sunat. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, apa kata Tuhan di situ? Terkutuklah orang yang tidak bersunat. Itu terkutuk orang yang tidak bersunat. Tapi Paulus mengatakan sunat itu justru tinja. Gimana ceritanya ini, kawan? Kristus apa yang kemudian membisikkan Anda untuk bisa... Itu dulu. Maksud saya bertanya boleh? Boleh nggak bertanya? Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Silakan. Temanya masalah Kristus ya. Silakan. Saya menanya ini Al-Quran kalian gitu, boleh? Materinya tinggi ini. Iya. Karena kalian Enggak, Dan. Yang tadi yang kok terima nggak? Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu tinja. Kamu nggak paham gitu loh. Makanya saya bilang nggak paham itu. Masa tinja? Ya pahamkan kami, coba kamu pahamkan kami. Apa itu? Ngapain saya paham kamu? Bukan kamu Kristen. Kamu nggak ada haknya. Sama kalau kau bertanya Al-Quran juga begitu. Ngapain saya jawab kau bukan Islam? Ya udah. Pahamkan saya. Kenapa agama Kristen ini mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tinja? Kenapa yang setiap kelompok atau serama yang kalian bahas itu Alkitab? Kenapa? Apa Al-Quran tidak laku? Ya justru itu wajib dibahas. Kenapa? Karena agama Kristen. Karena agama Kristen itu adalah agama yang dijajakan, yang dipromosikan untuk dijual dengan harga 1 dos Indomie kepada orang Islam supaya mereka murtad.
Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Dengar Ini dulu. yang minta diikuti siapa? Sedangkan Jadikanlah kami seluruh bangsa untuk menjadi pernah bahas pengikutku. agama orang lain. Yang kami bahas isi Alkitab. Lulu. Masa, Ceramah, saudara, sakit Anda datang ke rumah saya membawa produk, masa langsung saya terima? Saya harus tanya dulu dong, ini apa ini? Ajakan untuk menyembah pada hari Minggu, nama sembahannya Kristus. Tunggu dulu. Siapa yang memerintahkan menyembah Kristus di hari Minggu? Kan Saya harus pernah tanya mengajak produk dulu. Cuma nggak pernah itu. Maksudnya apa? Saya tidak pernah ngajak-ngajak orang masuk Kristen kok. Kamu Dalil bilang, kitabmu dan prakteknya begitu. Bahkan Bibelmu itu penuh dengan istilah-istilah Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya orang semua menjadi pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Kristus yang mana? siapa yang menjajakan? Saya tidak pernah menjajakan orang masuk Kristen. Karena kamu bukan misionaris. Kamu bukan pelaku Misionaris. amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Ayah, nama Anak, dan dalam nama Roh. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Awak Nora itu katanya dalam nama ayah. Ini nama ayah, nama bapak. Ya sama aja pun itu. Ada-ada aja ini. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ya, Engkau ada, dengarlah Dinda Nora, coba buka Amsal 3 coba. Amsal 3 nomor 11 nomor 11 nomor 12. Nah, maksudnya ayah dan bapak itu beda. Ayah itu di Loh, kok dunia. bagaimana beda? Ayah sama bapak kok beda? Makanya saya bilang kamu itu pasal kita, coba. tapi kamu nggak paham gitu loh. Kamu yang nggak paham atau aku yang nggak paham? Amsal 3 nomor berapa bang? 11 12. 11, 12. Iya. Kamu itu diibaratkan Hai anakku. ahli Taurat gitu loh. Ahli Taurat. Dengar. Saya bacakan firman Tuhan kamu. Oke, baca Hai Tuhan. anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kenapa? Jangan kesurupan. Santai. Ayah. Bapak di mana ya? Bapak di mana? Jadi menurut kamu ayah dan bapak itu sama? Ayah, ku tercinta. Jadi menurut kamu ayah dan bapak itu sama? Iya itu tadi sudah ada dalilnya kok. Masih bertanya pula. Di mana Ayah. dalilnya? Ayahku yang ada di surga. Amsal 3 poinnya ke-12 seperti ayah kepada anaknya. Ayah dikatakan itu ya ayah. Kalau bapak itu beda. Bapak itu Tuhan. Gitu. Allahu Akbar. Makanya saya bilang kamu nggak paham bahasa Alkitab. Loh, tertulis ayah di situ. Untung nggak bilang opung. Opungku yang ada di surga dimuliakanlah namamu. Untung ayah dibilangnya situ. Opung si Nora ya, Nora opungnya itu. Kok ini? Allahu Akbar. Sungguh Buka dulu. seperti- Yang tadi itu ayah itu dikatakan itu sebagai apa? Itu sebagai manusia kah atau sebagai bapak Allah? Ulang lagi Dinda, ulang lagi. Saya baca ya, dengarkan baik-baik. Iya. Hai anakku, ini kata Tuhan. Janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Tuhan, Seperti seorang ayah kepada anak Ayah. yang disayangi. Kan dikatakan seperti contoh. Ya, seperti ayah. Jadi Tuhan itu seperti ayah. Makanya kamu cuma bisa dikatakan ahli Taurat gitu loh, nggak paham tapi sosok paham. Itu masalahnya. Ya, Dinda. Hanya kalau kamu dekat sama dia gara-gara itu kamu nggak paham, Ayah tapi sosok paham. tercinta. Aku
Dibilangnya sama seperti ayah dan anaknya. Gitu loh. Memang ayah di situ kawan. Tuhan itu Iya seibarat seperti, ayah. kan dikatakan seperti. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Ayah, Anak, dan Roh Kudus. Astaga. Sudah benar itu. Ayah dan bapak itu jangan diganti, Dinda. Dikatakan di situ bapak bukan ayah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Arti ayah dan bapak itu Ayah. berbeda. Beda artinya, Dinda. Kok beda pula? Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau bapak itu Allah. Kalau ayah itu ya ayah di dunia. Tadi Amsal 3. Tadi yang disebut ayah di Amsal 3 siapa? Coba pahami pelan-pelan baca. Coba. Astaga. Gimana lah kamu berapologi tapi gak ngerti. Gimana samanya ayah dan bapak dalam kitab? Ayah itu Ya tadi Amsal 3 itu justru Tuhan yang mengatakan dirinya ayah. seperti ayah, bukan ayah. Seperti ayah disebutkan situ. Baptislah dalam nama Ayah, Anak, dan Roh Kudus. Samanya itu. Beda. Sama ketika orang Betawi, baptislah dalam nama Babe, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Sama. Apa bedanya coba? Makanya saya bilang kamu gak ngerti, tapi sosok ngerti. Kalau di Bugis, baptislah dalam nama Ambe, dalam nama Ambe, Anak, dan Roh Kudus. Begitu saudara, enggak usah. Dikatakan bapak diganti ayah, kan beda artinya. Gimana sih ini? Tadi Amsal 3 nomor 11 nomor 12 itu bapak itu seidentik dengan ayah, seperti ayah yang mendidik anak-anaknya. Seperti Berarti apa? Pergilah ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia. Stop dulu. Jadikanlah. Bagaimana cara Anda menjadikan mereka? Anda harus mendidik mereka. Didik seperti ayah mendidik anak-anaknya. Ya, coba Gitu loh. kata-kata seperti ayah mendidik anak-anaknya. Apa itu betul dengan bapak? Sama gitu. Seperti seorang ayah. Seperti kan? Bokap. Bukannya bapak kan? Seperti. Kalau anak Yesus, permuliakanlah anakmu. Berarti yang di atas itu ayah atau bukan? Bapak. Ayah sama aja kan? Beda. Ayah dan bapak. Loh kok beda ayah sama bapak? Kamu gak paham lagi. Parah ini. Bapak itu Allah. Parah ini. Temlasa. Masalah generasi. Makanya aku bilang, jangan kau pakai nama Medan itu. Kembalikan Gimana situ. kamu Pakai Jepang? anak ayah ganti akunnya dulu. Anak ayah. Anak Anak ayah. Anak abah. Anak Atau anak abah. bata ini bukan abah-abah, ini bata ini. Berarti anak opung. Jadi apa? Enggak, saya Amang. mau jelas sini abangnya Juma gitu ya. Itu Dinda Juma yang Iya, anak amang. anak lae. Nora itu. Nah, enggak, tunggu dulu, anak Medan. Kalau di bahasa Bataknya, kalau di Bible itu apa disebut? Anak itu. Itu Disebut apa, si Bapak? Nora Nah, itu kau jawab anak dulu, uwa, disebut anak apa uwa. kalau Bapak? Kau jawab Anak disebut uwa. apa? apa? Coba Anak doa uwa. Bapak kami bahasa Bataknya bagaimana? Kalau bapak, Ya, ya bapak. ama kan? Ama kan? Ama. Bapak. Ama Kok beda, ama? kalau di Indonesia kan artinya Bapak, ayah. Ama. Opung lah, opung. Tulang. Anak tulang. Panjang kali lah. Namboru aja lah, namboru. Maju-majuan namboru. Jual kol. Jual. Kau ini ayah bapak itu sama, anak Medan. Di Alkitab itu beda, artinya itu beda, biar kamu tahu. Sama. Makanya saya bilang pahami dulu isi Alkitab baru. Bisa dong kalau Oke. dibuat ayah kami yang ada di surga, dikuduskan Ayah kami. namamu. Iya kan? Ayah itu hanya ada di dunia, tidak ada di surga. Kecuali bapak itu ya dia di surga.
Itu aja kamu nggak paham, gimana mau pura-pura cerita yang lain gitu loh. Lucu Bang Queen, lucu. Anda lucu deh. Coba tanya yang lain, coba itu, coba muncul Bang muncul. Tanya ayah dan bapak itu dalam kitab sama atau enggak? Halo, Bang Muncul. Halo, selamat sore. Ini orang yang lari dari rumah sakit pada lubang hidungnya ada sarang tungau. Udah lama kena sinus, Bang? Gampang sinus itu Bang, gampang. Ya. Jadi pakai jeruk nipis, dipotong 2, habis itu diperas masuk airnya ke lubang hidung. Ini obat sinus itu. Kalau mau diskusi, Abang juga Lakukan harus 3 hari. paham, Betul, harus tahu makna, ya, gitu. Ayah maknanya apa Bang? Sesuatu yang Ayah. katakan harus kita tahu maknanya. Ayah maknanya apa? Iya. Ayah maknanya apa? Ayat tadi ya. Ayat Amsal 3 ayat berapa tadi yang kau baca itu apakah dia merujuk tahu, kepada Bapa tapi di surga saya atau merujuk kepada manusia di dunia? Kau jawab. Merujuk Jangan kau kepada Bapa samakan di bahwa itu surga. merujuk kepada Bapa di surga. Itu merujuk kepada Bapa yang ada di surga di Amsal 3 itu. Saya bilang Mungkin. Dinda Juma, kamu nggak paham, saya bilang. Coba dibaca lagi Dinda, dibaca. Ini anak Medan diam ya. Diam aku baca, dia diam aja saya yang baca ya. Abang mampus Jumat, kau, masa masih mau datang Abang besok. Jumat seorang gerunda tidak sanggup memikirkan dan tidak sanggup memaknai kata Amsal sedikit itu 3 ada di tadi, mana. Biar aku Bang. baca. Bacakan dia, bacakan. biar aku baca. Biar dia belajar. Oh, dia yang baca katanya. Dia tidak percaya kalau Oh, kita yang silakan. baca. Ah, silakan. Silakan. Ya, dengar ya Abang Juma ya. Ini ayat Iya ini. anakku. Silakan. Mulai dari ayat 11 ya. Hai anakku, janganlah engkau ya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan ya. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya ya. Ayat ini harus mengajarkan kita supaya kepada Tuhan ya. Artinya Tuhan, artinya Bapa di surga. 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang Dia kasihnya seperti orang ayah, seperti seorang ayah mengasihi anaknya gitu. Siapa yang dimaksud di situ? Tuhan Siapa yang mengajarkan dimaksud di situ? ya seperti seorang ayah mengasihi anaknya, bukan seperti Itu bapak siapa? mengasihi anaknya gitu. Ya, siapa yang dimaksud di situ? Ayah mengasihi anaknya. Ya, Iya, itu ayahnya siapa? seperti ayahnya mengasihi anaknya. Iya, gitu. yang dimaksud Tuhan ayah di situ siapa? mengibaratkan, ya manusia. Tuhan mengibaratkan itu manusia itu harus mengasihi anaknya. Ya, inilah tahu maknanya sedikit Abang itu, ini. ya. Aduh parah. Para gimana abang yang para ayat segitu aja abang Itu nggak bisa sanggup perumpamaan, makna itu. perumpamaan untuk siapa? Kalau manusia itu bukan perumpamaan lagi. Memang manusia itu panggilannya ayah, gelarnya ayah. Ini di dalam Amsal 3, Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai seorang ayah yang mendidik anak-anaknya, hambanya. Alamak. Oke Bang ya. Bang Sumat tadi katakan benar Bang Sumat ya. Ayat itu diperumpamakan seorang ayah kepada anaknya, tapi bukan Ya, ayat itu merujuk Bapak di kepada situ siapa yang surga. yang diperumpamakan seperti ayah di situ siapa? Diperumpamakan itu artinya Yesus memperumpamakan bahwa seorang anak itu dia mengasihi Kenapa lari ke Yesus? Balao. Tidak ada hubungannya Yesus di situ. Apa larinya ke Amsal Yesus pula? Jangan kemana-mana. Jangan. Ini bukan gereja. Dan Anda bukan, dan saya bukan jemaat Anda. Saya guru Anda, guru besar. Soko guru. Guru ya. Nah sekarang Amsal di situ itu yang diperumpamakan sebagai ayah di situ siapa? Ya, jadi itu Tuhan, ya kata Tuhan di situ artinya diperumpamakan Tuhan. kepada manusia, ya. Kata Tuhan itu Jadi diperumpamakan Tuhan di kepada situ, manusia. Tuhan di situ seibarat ayah, betul? Kalau kita berbicara Tuhan berarti kalau di dalam iman Kristenan berarti Bapa di surga, gitu. Dia tidak bisa Bapa di surga katakan ayah. Ya. Yang dimaksud di Amsal itu, saya tidak sedang mengkaji mimbar gereja. Di Amsal itu yang dimaksud ayah di situ siapa?
Kan aku udah bilang ya, nggak mengerti. Apa? Itu artinya Allah memperumpamakan seorang ayah kepada anak, bukan memperumpamakan diri sendiri. Harus mengerti. Iya, Bukan maksudku di situ yang diumpamakan sebagai ayah di situ siapa? Kan aku bilang masa nggak mengerti. Allah memperumpamakan Memang kamu sendiri seorang nggak ngerti ayah apa yang kau kepada bilang. anaknya. Berarti di dunia. Kamu sendiri nggak paham apa yang kau ucapkan. Itu. Enggak, maksud saya gini loh, Mas. Yang diumpamakan dengan sebutan ayah di situ di dalam Amsal itu siapa? Diperumpamakan. Itu udah jelas. Orang ayah kepada Ya, anak. siapa yang diibaratkan ayah di situ? Ya, dia ibaratkan ayah itu artinya orang yang memimpin anaknya, orang yang punya kepala. Itu. Ya, kok nggak tahu ngertinya ya. Seorang anak itu wajib menaati ayahnya. Dan seorang anak itu Masalah. wajib Jadi Kristen memang harus hancur. Itulah perumpamaannya. Amsal 3 di Seorang situ ayah Tuhan wajib, seibarat anaknya. seumpama Seorang anak ayah wajib yang menaati mendidik ayahnya. anaknya. Coba Tuh. Dinda, dibacakan lagi coba. Pasang lubang hidungnya Bang untuk mendengarkan kalau kuping sudah rusak. Silakan. Bukan Baca. dosa. Kamu yang tidak mengerti. Udah. Sebentar Diam dulu Ucil. Saudara, diam. Oke, saya baca ya. Hai Baca. anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Tuhan. Karena Tuhan memberi ajaran Tuhan. kepada yang dikasihinya. Seperti seorang Seperti. ayah kepada Tuhan anak seperti yang Tuhan disayang. seperti apa? Tuhan seperti apa? Seorang ayah. Seorang ayah. Ya, ayat itu benar ya. Ya, karena itu Sekarang saya tanya, ayat itu benar. Sekarang saya tanya samamu. Ayah yang dimaksud di situ, ayah yang dimaksud di situ diumpamakan kepada siapa? Ya, diperumpamakan kepada manusia. Iya. Kok masa ayah itu aja nggak mengerti sih? Masalah generasi. Astagfirullahaladzim. Karena Tuhan memberi ajaran. Di sini tertulis. Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti. Seorang ayah. Seperti kan, itu seperti. Jadi yang diumpamakan seperti ayah di situ siapa? Ya, seperti seorang ayah. Ya, Apakah yang kamu diumpamakan mengatakan seperti itu seorang menurut ayah di situ kepada siapa? Kan dia Balau. manusia. Kan aku Yang bilang tadi diseumpamakan seperti ayah di situ siapa? seperti ayah kepada anak berarti manusia kepada anaknya gitu. Dia harus mengerti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah akal seorang manusia bernama Bang Ucil, tinggal dedak di kepala. Tuhan seperti ayah yang mendidik anak-anaknya. Alamak, susah memang. Abang sudah sunat? Belum? Oh, masih tertutup, masih pakai Jadi helm. harus membaca sesuatu, harus tahu maknanya. Justru saya yang harus bilang kayak gitu, bukan Anda. Alamak. Bukan harusnya abang itu harus yang mengetahui makna. Kata segitu aja, perumpamaan segitu abang tidak sanggup memaknai. Apakah perumpamaan itu merujuk kepada siapa? Abang tidak sanggup gitu. Yang Tuhan tadi ini siapa? Tuhan ini tadi apa? Bapak atau bukan? Ya kan itu kan Tuhan memperumpamakan seorang ayah kepada anaknya ya. Itu artinya seorang anak itu harus dia tunduk kepada ayahnya. Tuhan mendidik orang yang dikasihinya. Tuh. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang papi kepada anak yang disayangi. Saja kita mau Anda itu sehat, tapi Anda tetap saja mau tidak sehat. Seperti seekor lalat, udah dibilang itu sampah, tapi Anda tidak percaya, tetap aja mau makan sampah. Saudara Dinda Nora, aku mau tanya, apakah seekor babi
atau seekor anjing itu bisa paham ketika diajarkan? Tidak. Nah, coba buka di dalam kitabnya mereka 2 Korintus 2 nomor 22. Ini berat memang ini. Berat. Korintus 2 Korintus 2 nomor 22 coba buka. Kayaknya sih kalau nggak salah. 22. Nggak sampai, Pak. Hah? Nggak sampai. Yakin? Dia sampai 17. 2 Korintus 2-nya? Iya. Coba ya. Kalau mereka ini kemudian dikatakan bukan 2 Korintus, sorry, 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. Iya. 22 ya. Iya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Asu kembali lagi ke muntahnya, dan bedua yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Nah, siapa yang dimaksud babi di situ sama asu? Tuh. Nah, itu. Jadi susah memang saudara. Baca nomor 20-nya Dinda. Dari 20, 21 dulu supaya nanti dibilang fitnah. Oke. Jadi Paulus ini betul-benar sadis memang ini Paulus. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Asu kembali lagi ke muntahnya, dan bedua yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Jadi mereka diidentikan dengan asu, diidentikan dengan babi. Jadi mereka yang taat ya asu, mereka yang taat ya babi. Tapi asu yang tidak taat, babi yang tidak taat, itu sama seperti asu yang makan muntah dengan babi yang kembali ke kubangan. Jadi mereka diidentikan dengan binatang kayak gitu, parah kali lah. Itu kalau mau pendalaman mulai dari nomor 1 dibaca sampai nomor 22, paham betul. Oh ternyata Paulus menganggap pengikutnya itu seperti begitu. Parah ini Paulus ini. Nah, wajar kan? Sama seperti yang diterangkan Al-Quran. Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya kuping. Tapi mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar, mereka tidak membaca. Kenapa? Ya, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lebih hina dari segala hewan, segala binatang, segala makhluk. Parah itu. Masa di situ sudah jelas-jelas diulang-ulang dibaca loh. Berapa kali dibaca? Dengarkanlah didikan Tuhan. Itu. Sebab Tuhan mendidik orang dikasihinya. Sama seperti seorang ayah yang mendidik anak yang disayangi. Ya Bang Sua ya, Abang semua mempersalahkan ayat itu, bahwa ayat itu artinya ya, Yesus itu Allah itu memperumahkan diri sendiri gitu. Padahal ayat itu artinya Allah memberi perumpamaan itu kepada seorang ayah dan anaknya ya. Bukan dia memberi perumpamaan itu kepada dirinya sendiri gitu. Tuhan sedang mengumpamakan dirinya sebagai seorang ayah. Astagfirullahaladzim. Inilah kesalahpahaman kalian. Orang Yahudi itu menganggap pencipta langit dan bumi itu sebagai ayah. Dalam arti kata itu majas. Ayah dalam arti kata apa? Mereka mendengarkan didikan Tuhan. Kalau kalian tidak, kalian menganggap Yesus itu Tuhan karena dia adalah anak Tuhan. Itu keliruannya situ. Padahal anak-anak Tuhan bagi Yahudi adalah orang-orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan. Itu disebut anak-anak Tuhan. Jadi Yesus disebut anak Tuhan artinya orang yang intim, orang yang menjadi kekasih Tuhan, orang yang menjadi hamba Tuhan yang taat menjalankan perintah Tuhan, disebutlah sebagai anak Tuhan yang tekun mendengarkan didikan ayah.
Itu anak. Sedangkan Kristen ini adalah orang yang mengikuti Kristus, yang keluar dari kubur, yang mengajarkan justru melanggar seluruh perintah ayah. Jadi kalian ini bukan anak-anak ayah. Kalian ini anak-anak Kristus yang keluar dari kubur. Begitu saudara. Jadi mulai hari ini Kristen itu boleh dipanggil anak-anak Kristus. Jangan anak-anak Tuhan atau anak Allah. Anak Kristus aja. Itu udah pas, itu sudah tinggi sekali levelnya itu. Tapi Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus untuk tidak menyembah kepada Elohim, tapi menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Ini temanya juga, tema Abang Juma ini ya, mengatakan bahwa ikut Kristus yang mana ya. Berarti ya menurut pendapat Abang Juma, di dalam keimanan orang Kristen itu Kristusnya dua begitu. Memang Kristusnya dua. Sekarang kutanya dulu saudara. Kristus yang datang kepada Yesus manusia atau bukan? Kristus yang datang kepada Yesus maksudnya ini manusia atau bukan? Ada balik yang salah ya. Inilah manusia atau bukan? Kualitas orangnya ya. Enggak. Kristus yang datang kepada Maria itu manusia atau bukan? Iya, Kristus yang datang kepada Maria itu dalam bentuk manusia. Manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Beda kan? Terus abang mempersalahkan itu, coba abang tunjukkan bahwa ada Kristus yang datang kepada Paulus. Ya jangan mempersalahkan ayat-ayat 1 itu. Tunggu dulu saudara, tunggu dulu. Yesusnya itu manusia datang kepada Maria. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sama enggak antara manusia dan bukan manusia? Sekarang bertanya gitu Abang Suma, kan aku bilang tadi tunjukkan data yang valid bahwa ada Kristus yang datang kepada Paulus gitu. Apakah Paulus melahirkan Kristus juga? Yang aku mau itu gitu, yang aku pertanyakan itu gitu. Kalau kamu di Galatia, saudara gitu, di Galatia 1 Maria itu banyak di dalam Bible. Baru itu Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus, dari Kristus Yesus. Beda kan? Sementara yang datang kepada murid-murid Yesus adalah anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Beda. Atau tidak? Jawab Bang Suma. Kristus itu manusia. Kristus. Dan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sekarang Abang Suma mengatakan bahwa yang lahir dari perawan seorang Maria adalah Kristus ya. Berarti Abang Suma mengakui bahwa Kristus itu ya Yesus ya. Oke. Ya Abang Suma ya. Sama RK ini, sama RK. Ada sakit-sakitnya. Yang lahir dari seorang perawan Maria adalah Kristus. Oke, aku setuju, mantap Bang Suma. Nah, sekarang Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus itu apa? Manusia kan? Kristus itu ya lahir sebagai juru selamat, penyelamat umat manusia. Sekarang yang datang mengakui bahwa Kristus yang lahir dari perawan Maria itu adalah juru selamat itu. Tuhan dari juru selamat itu. Mantap Bang ya. Sekarang yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Yang datang kepada Maria itu manusia. Sama enggak? Kalau manusia Bang Suma tadi mengatakan bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah Kristus. Gimana Bang Suma itu? Jangan muter-muter Bang Suma ya. Abang Suma udah ketahui. Kristus itu manusia, Cak Ayu. Bang Suma baca di dalam Lukas 2 ayat Lukas 11 ayat 2 ya. Hari ini telah lahir bagimu Lukas 2 nomor 11 terbalik di kota Daud ya. Ya, gitu. Terbalik. Berarti yang lahir dari seorang perawan Maria itu adalah Yesus Kristus Tuhan juru selamat di kota Daud. Abang udah mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus Tuhan. Salah. Ya? Saya baca dalilnya di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu yang betul. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa?
Ya, Kristus artinya apa? Ya, Kristus itu adalah penyelamat, juru selamat itu ya. Kristus itu apa? Mesias. Ya, Kristus Ya, itu adalah Mesias itu yang bahasa Ibrani ya. menyelamatkan lahir ke dalam Kristus itu dunia. apa? Kristus itu apa? Kristus adalah Kan aku bilang tadi Kristus itu adalah Mesias juru selamat yang lahir. mama itu tugasnya Mesias ini manusia atau kucing? Manusia. Kristus Ya, ini Mesias manusia atau kucing? Mesias itu yang datang ke dalam dunia itu dalam bentuk rupa manusia yang lahir Ya, dari berarti Maria itu. Kristus berarti arti yang sebenarnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ya, hari ini ya. Jadi nanti Allah dan semua udah mengatakan sendiri ya bahwa anak yang lahir dari seorang perawan Maria itu adalah Kristus ya. Berarti sekarang ya umat Muslim maupun Kristen udah mengetahui semua bahwa yang abang semua katakan itu adalah benar ya. Ya, Tidak memang bisa membalik mereka kata-kata. sudah puluhan tahun dicekoki dogma yang kayak gini, jadi mereka gila, gak mau mendengar. Kristus itu manusia, Cak Ayu. Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Diurapi siapa? Diurapi Tuhan. Kalian itu cuma ditipu oleh terjemahan. Ditipu kalian itu. Di dalam bahasa Yunani tidak ada tanda koma. Dalam bahasa Yunani nggak ada. Tapi di terjemahan ada tanda koma. Kristus, koma Tuhan. Padahal terjemahan yang sebenarnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia. Makanya dia dilahirkan karena dia manusia. Kalau pencipta langit dan bumi tidak dilahirkan, koclok. Iya, ya, aku setuju dengan kata Abang. Iya, sekarang kutanya samamu. Kutanya samamu. Dong, gini, dengar dulu ya. Dengar dulu. Oke, silakan. Silakan. Ya, Bang Sumat tadi Iya. dia mengatakan bahwa ya Tuhan pencipta Allah langit semesta itu memang tidak bisa dilahirkan ya. Tetapi Allah pencipta langit dan bumi itu yang menjelma sebagai manusia otomatis. Itu menurutmu, yang dilahirkan itu menurutmu. itulah Sekarang menjadi begini. manusia, ya. Oke, saya Itu. buktikan. Saya ingin tahu dari Anda ini, saudara Bang Ucil. Bang Ucil, yang nete lanjut, Bang. isap Lanjut, Bang. putingnya Maria itu Tuhan atau manusia? Iya, itu manusia. Manusia, berarti yang Manusia, lahir ya. apa? Berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Yang lahir itu adalah kemanusiaan. Iya, terus kenapa kau panik? Kan sudah benar yang saya katakan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang isap puting di kota Daud. Apanya kau pusing? Ya, Abang Kenapa Sumat tadi kamu mau mengatakan sendiri, dibodoh-bodohi ya. sama kitabmu Iya, sendiri? iya. Kenapa Tidak kamu jelas, dibodoh-bodohi sama agamamu sendiri? Iya, oke, dengar Kenapa? ya. Ya, di dalam Bible mencatat bahwa firman menjadi manusia otomatis yang lahir itu manusia ya. Manusia. Terus kenapa kamu bilang Tuhan? Oke, dengar dulu ya. Karena dia memiliki ilahinya. Jadi Ini ilahi mana dari sisi Bapa keilahiannya? itu Ah, ini seru ini. Ini seru. Tolong tunjukkan mana sisi keilahiannya. Ya, Satu aja. Oke, firman Bapa itu nggak mungkin itu yang firman Bapa itu tidak mungkin ya kata sehari-hari itu adalah kekal ya. Kata Mantemnya. firman Bapa itu Yang adalah saya kekal. minta sisi keilahiannya anak Maria yang nete isap puting itu mana? Kan aku udah bilang ya, firman itu adalah ilahinya itu. Kemanusiaan itu adalah dagingnya itu. Mana sisi keilahiannya? Terkait firman Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Ayah, oleh Papi untuk aku katakan dan aku sampaikan. Mana sisi keilahiannya mana? Ya, ilahinya itu adalah yang firman yang tidak bisa habis atau firman yang kekal itu yang disebut ilahinya. Mana sisi keilahiannya? Firman yang disampaikan Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Ayah yang mengutus aku. Mana sisi keilahiannya mana? Mana? Ya, kan aku tadi bilang firman menjadi manusia otomatis manusia ya, karena firman udah menjadi manusia. Tapi untuk firman yang udah menjadi manusia itu ya otomatis daging dan firman, berarti dagingnya yang mati tapi firmannya itu kekal tidak mati. Itulah ilahinya itu firman yang kekal itu.
Tidak ada, berarti kalau itu berarti nggak ada sisi keilahian bagi Yesus. Makanya harusnya Anda menjawab begini kawan, harusnya begini. Ketika Anda ditanya oleh umat Islam, nih ini pelajaran supaya nanti kalau kalian naik di kumal-kumal Islam, kalau kau ditanya gini, mana sisi keilahian Kristus? Jawab. Di Matius 28 nomor 19 nomor 20. Itu sisi keilahiannya. Apa itu? Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Ayah, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Itu sisi keilahiannya Kristus. Yang kedua, mana sisi keilahian Yesus Kristus Yesus? Baca di Kolose 2 nomor 9. Dalam kedagingan Kristus, kepenuhan keilahian. Jadi jasadnya Yesus ini adalah ilahi. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku bawah, itu semuanya adalah sisi keilahian Kristus. Yang ketiga, mana sisi keilahian Kristus sembahannya Kristen? Tunjukkan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Tunjukkan itu. Sisi keilahiannya Yesus adalah dia mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, keilahiannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia dan menjadi manusia. Dewasa dia nete, isa puting. Itu sisi keilahian. Enggak usah malu-malu, jawab aja kayak gitu. Jangan kau setengah mati mencari sisi keilahiannya anak Maria. Memang enggak ada. Sisi keilahian bagi anak manusia, anak Maria itu enggak ada. Tapi kalau sisi keilahian bagi makhluk yang keluar dari kubur, menurut ajarannya ada. Akulah Alfa dan Omega. Itu sisi keilahian. Tapi sayangnya itu bukan anaknya Maria. Itu makhluk roh yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu di Pulau Patmos. Itu Tuhanmu, bergelar Kristus, yang Yesus minta kepada murid-muridnya agar waspada kepada Kristus, Tuhannya Kristen. Oke, ya Bang Suma ya, Abang Suma bernarasi juga ya. Lebar panjang juga tah ya, yang penting aku udah bukan lebar panjang, panjang lebar. Kamu ini udah dengar dari mulut Abang Juma tadi sendiri bahwa ulang dulu, bukan lebar panjang. Ulang dulu, bukan lebar panjang, panjang lebar. Jangan dibalik, salah itu. Ya tadi Abang semua udah mengatakan bahwa panjang yang lebar dari Maria adalah Kristus ya, biar otomatis ya semua udah mengakui bahwa anak Maria itu adalah Yesus Kristus dan Juru Selamat. Itu saja yang harus iya, Juru Selamat. Aku akui Yesus Kristus anak Maria yang manusia, lahir tanpa ayah adalah Juru Selamat. Juru itu apa? Juru itu apa? Selamat itu adalah penyelamat manusia. Ya, dengan cara menyelamat manusia dengan cara apa? Menyembah kepada bukan menyembah kepada siapa-siapa, tapi dia itu lahir untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Itu tukang juru parkir lahir untuk jadi juru parkir, tapi dia bukan parkir. Juru selamat lahir sebagai juru selamat, tapi dia bukan selamat. Juru kemudi, dia lahir sebagai juru kemudi, tapi dia bukan kemudi. Apa sih? Yesus juru selamat, oke. Bom-bom juru parkir, oke. Apa yang Anda dapat ketika Yesus bom-bom ini disebut juru parkir? Apakah dia parkir? Enggak, dia mengatakan kiri, kanan, maju, senggol dong. Itu juru parkir. Kalau juru selamat, apa juru selamat itu? Jangan kau makan babi, jangan kau tidak sujud, jangan kau tidak puasa. Sujudlah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Jangan kau meninggalkan sabat. Jangan kau tinggalkan hukum Torah. Aku datang bukan untuk menghilangkan, tapi untuk itu juru selamat. Kalau kau ikuti perintah Yesus, baru selamat. Kalau kau ikuti juru parkir, kiri-kiri, jangan kau hantam kanan. Nanti pecah kau punya mobil. Kalau juru kemudi, kiri, kau ikut juga kiri, jangan kau kanan begini, oleng nanti pesawat. Dia juru ini yang mengantarkan kita kepada tujuan sebagaimana konteks. Juru masak,
Dia mengajarkan kita untuk ambil nasi, ambil ikan, ikannya kasih garam sedikit, kasih kuah. Itu juru masak, juru parkir. Nah, dia mengarahkan mobilmu gini. Juru kemudi, dia mengarahkan kendaraan dan seterusnya. Juru selamat, dia yang mengajarkan kita untuk menjalankan perintah Tuhan agar kita selamat. Bukan dia sang selamat. Yesus itu tidak bergelar Sar Shalom, bukan. Paham sampai di sini? Ya, aku paham. Nah, begitu dong. Jadi jangan kamu bangga. Kalau Yesus juru selamat, saya akui juru selamat, ya saya sama halnya saya mengakui bom juru parkir. Nggak ada istimewa di situ. Cuman satu hal, dengar. Sebelum Anda tanggapi, Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus sebagai juru selamat untuk siapa? Domba yang sesat dari umat Israel. Ente umat Israel. Ente umat Israel. Oke, ya. Ya, saya bukan umat Israel, tapi bukan berarti Yesus juru selamat bukan untuk ente. Yesus Berarti ente serigala, nyamar pura-pura. Ke seluruh bangsa-bangsa ya gitu. Ya itu beda, Cak Ayu. Yang itu Kristus yang beda. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Ayah, Anak dan Roh Kudus. Itu bukan anak Maria. Udah dibilang dari tadi. Nah, oke. Di sini yang teman-teman Muslim sering mempertanyakan bahwa kenapa kamu mempertuhankan anak manusia, anak Maria ya? Ternyata di sini Abang Cuma mengakui bahwa anak Maria itu adalah Tuhan juru selamat. Sudah. Karena Muslim sering bertanya bahwa kenapa kamu mempertuhankan manusia. Tapi Abang Cuma sendiri mengatakan tadi bahwa yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan. Karena dia mengatakan bahwa Kristus ya. Berarti Kristus juru selamat Tuhan. Ya udah, Muslim tidak boleh harus lebar menangkapi panjang bahwa dari tadi nggak paham juga Kocil ya. Islam itu tadi 2 Petrus 2 nomor 22 udah mengatakan bahwa Kristus itu yang Kembali ke kebangan aja kamu udah. 2 Petrus 2. Nggak bisa seekor anjing dididik bagaimanapun juga, nggak akan pernah bisa. Nggak pernah bisa paham. Nggak bisa. Anda sendiri udah. Tadi yang nete itu apa? Tadi yang nete itu apa? Manusia atau Tuhan? Kan aku bilang ya. Yang nete itu Firman tadi yang lahir nete manusia. itu siapa, manusia atau Tuhan? Dengar dulu aku jelasin biar abang tahu. Firman jadi manusia otomatis. Nggak ada urusan Firman jadi manusia. Ya, oke ya. Nah, jadi manusia. Firman jadi lopis juga nggak ada urusan. Oke. Ya. Yang saya tanya ini yang nete, yang lahir nete. Mama, nenen dong. Kalau anakmu ini nggak nenen, nggak bertumbuh nanti jadi pohon bonsai. Itu siapa? Ya. Tuhan atau manusia? Ya iya, anak manusia. Itu berarti yang lahir Tuhan atau manusia? Ya, yang lahir itu dari firman ya Tuhannya itu menjadi manusia, berarti otomatis manusia. Tapi manusia, terus kenapa kamu membuat framing bahwa Bang Suma mengakui bahwa yang lahir itu adalah Tuhan? Kulempar juga nanti kau sendal ya. Mengatakan, terus kenapa Bang Suma tadi mengatakan sendiri di mulut bahwa yang lahir itu Maria itu adalah Kristus? Ya, Kristus itu apa, Cak Kangkung? Ya, Kristus itu manusia yang diurapi. Mama, Kristus itu manusia yang diurapi. Lu udah dibilang yang lahir itu adalah manusia. Oke. Tadi Abang Juma sendiri mengatakan bahwa yang lahir dari Maria adalah Kristus dan juru selamat. Oke, juru selamat itu adalah menyelamatkan manusia ya. Oke. Iya, menyelamatkan manusia Bani Israel itu pun kalau mengikuti ucapan ya. Muter lagi ya Bang Suma ini kan yang lahir dari Maria itu Abang Suma sendiri susah teman-teman, susah teman-teman, sulit. Kekubangan, pus. Udah menyapu turunin saya sekarang yang penting yang Oke. Terakhir, ya. saya ada kegiatan terakhir nanti Dinda Nora yang mengamuk di sini. Ya. Saya ada pertanyaan kepada saudara. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup kekal, Yesus diimani, dipercayai, diyakini sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab. Iya, Yesus itu diutus bagi kami ya, karena Yesus kami tidak bisa menyampaikan kepada Bapa di surga. Itu ya. Aku tanya lagi, saya ulang lagi. Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, dia harus dipercayai, diimani, diyakini sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Jawab.
Iya, ya kan aku tadi udah jawab ya. Dia itu sebagai utusan Tuhan yang kita harus percaya ke dia. Iya gitu. Nah, gitu dong. Berarti kalau ada orang yang beribadah menyembah Yesus dosa atau tidak? Iya, kita menyembah dia itu sama seperti kita menyembah dia yang mengutus dia. Itulah maknanya. Mama kirim ambulans mama masalah generasi hidup Ya, karena kekal orang tidak itu mengerti. Ya, karena orang cuma tidak mengerti. hidup kekal itu diperoleh menurut Yesus dengan cara mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Oke, ya. Diam dulu. Di mana dalilnya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau Ya, utus. jadi dengar ya. Ini aku mau turun ini bang. Ya, jadi dengar ini. Di dalam kami iman Kristen ya. Kami percaya Yesus itu saja sama dengan kami percaya Bapa di surga. Ya itu. Jadi itu. Ya itu karena kamu menggabungkan antara Kristus yang keluar dari kubur dengan Bapa di surga. Ya tanpa Yesus kami tidak bisa mencapai Allah yang kudus itu. Itulah makanya. Itu adalah kamu yang benar yang ada yang menyatakan diri Hidup bukan kekal Allah ini. itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Utusan atau pengutus? Ya, sebagai utusan yang diutus Papa. Nah, kami gitu percaya dong. Yesus adalah. Tapi sama saja prakteknya dengan di kami gereja? percaya Bapa di surga. Ya. Nah, tapi prakteknya di gereja kamu Ya, menyembah kami percaya siapa? Bapa di surga sama saja dengan kami Menyembah percaya siapa? Yesus. Menyembah Karena siapa di Yesus surga? berkata Menyembah bahwa siapa di barang gereja? Siapa melihat aku ya telah melihat Bapa. Itulah salahmu. Itulah salahmu. Karena Jadi kamu gini, menganggap ini maknanya tadi gini. kamu mengatakan, saudara, kamu mengatakan hidup kekal itu mengakui, mempercayai, mengimani Yesus sebagai utusan. Tapi di gereja, benar. Ya, benar tapi kenapa sekali. kamu menyembah dia? Kenapa kamu menyembah dia? Ya, karena tanpa dia kita tidak bisa mengenal Bapa Ya, itu. berarti mulutmu dengan perbuatanmu tidak sesuai. Kamu karena tuh kita mengatakan, mengenal dia, kamu mengatakan sama saja hidup dengan kita kekal mengenal itu, yang di surga, hidup ya. kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi Ya, kamu iya, buktikan memang, dalam betul. hidup keagamaanmu kau Betul, malah betul. menuhankan dia. Berarti betul, betul. kamu meludahi mukamu sendiri. Betul. Kamu betul. meludahi mukamu sendiri. Kau mengatakan dia utusan tapi kau sembah. Iya betul, karena tanpa dia kita tidak bisa hidup mencapai kekal Bapa itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, bukan benar, Tuhan. ya. Karena dia bukan kalau kita Tuhan. harus lewat dia. Karena dia Benar. bukan Tuhan, bisa nggak dia disembah? Ya, karena dia itu udah diutus oleh Bapak bahwa dia itu adalah kebenaran bagi hidup kami ya. Jadi tanpa dia kami tidak bisa mencapai Bapa yang kudus itu ya. Ya gitu ya. Dan di situ Ya aku mengambil kesimpulan bahwa Allah kami itu benar-benar ada, bukan Allah Ya ini. Allah kami itu ada karena dia menyatakan diri firman-Nya itu. Makanya aku percaya bahwa Allah kami itu ada, bukan iming-iming. Allah kami itu ada karena dia menyatakan diri. Itulah abang semua ya. Ya Abang semua harus tahu itu. Allah kami itu benar-benar ada. Saya Karena udah dia tahu. menyatakan diri. Kamu penyembah utusan. Kamu penyembah makhluk. Kamu penyembah Kristus. Aku udah tahu. Makanya Abang nanti semua kamu diusir. tahu, ya, Enyahlah bahwa daripadaku. Allah kami itu Kalian benar-benar semua adalah ada, pembuat ya. kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Udah, aku udah tahu. Allah kami itu ada. Allah kami itu ada. Tuh kuncinya ya, Allah kami itu benar-benar ada karena dia menyatakan diri, bukan iming-iming bro. Bukan moderator. Sudah moderator udah dari kemarin. Mana ada, Bang? Ya, jadi ya untuk ya Aku pengen loncat di sini. Aduh, parahnya. Para saudara-saudara Kristen. Bang Ucil, maafkan aku Bang Ucil. Aku telah mengajak kamu untuk menjadi manusia, tapi ternyata kamu lebih memilih 2 Petrus 2 nomor 22. Maafkan aku ye kawan ye. Dinda Berarti Nora. kembalikan ke kekubangan dia. Ya, sesuai dengan dalil tadi. Dinda Nora, saya izin, saya ada kegiatan sebentar. Kamu di sini aja ya. Ya. Tapi saya belum moderator, Bang. Kok bisa? Iya. Masa? Nggak bisa saya menjambak. Nggak. Di sini masih apa? Ya. Anak Medan. Kalau anak Medan aku ogah lah agak Medan. Nggak mau aku dari kemarin kayak gitu aja otak kau. Kamu mau milih apa? ASU atau B2? Mau dikekubangan atau mau dimuntahkan?
Bukan dimuntahkan, makan muntah. Ada Fandi, oke. Saya jambak dulu yang lain. Anak Medan sebagai tamu aja di sini ya kau ya. Ya adik ya, itu. Ya itu. Mudah-mudahan kau dapat hidayah ya itu ya. Hidayah masuk Kristen. Saya udah Kristen. Bukan. Hidayah masuk Kristen. Balau. Mana bisa hidayah dapat Kristen dari jadi Kristen hidayah. Tuh masuk orang. Oke. Yang susah diobati ya. Kolombia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, saya dari Jawa Timur. Saya selaku LDNU Jawa Timur. Salam kepada teman-teman semua, semangat untuk menebarkan agama Islam. Mana si Juma? Perhatikan dulu dia. Jangan pantang mundur untuk menebarkan kebenaran agama Islam. Itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Michael. Apa Nora? Nora. Kenapa kau, Bang? Kesurupan Mana bro? si Juma? Mana Bang Juma Nora? Lagi manortor, Bang. Lagi pesta. Berkutes dulu wawasan otaknya yang sangat sempit itu, maksudku. Apa yang mau kau tes? Wawasan otaknya yang sempit itu, sempit kali wawasan otaknya aku dengar dari tadi. Kira-kira emang otakmu nggak sempit ya, Bang ya? Enggak, sebelum kita lanjut, kutanya dulu otakmu sempit nggak Nora? Nanti nggak nyambung otakmu nanti. Enggak, bagaimana nyambung nggak mungkin nanti kalau bagaimana mungkin seorang muslim dikatakan otaknya sempit kalau dia itu tidak menyembah makhluk? Enggak, otaknya luas lekap. Mungkin waktu sekolah dulu nilai bahasa Indonesianya di atas 0, berapa itu nggak nyampe 2 kurasa ya. Saya bagus sama kayak bahasa Indonesia. Dengar, bahasa Indonesia saya 9 walaupun matematikaku tuh turun 8. Masa bahasa Indonesiamu 9 tapi membahas ayat Alkitab berapa tadi? Roma berapa tadi yang dibilang? Apa namanya sekarang itu? saya tanya. Ayah itu. Saya tanya. Coba dulu. Enggak itu dulu kamu buktikan. Sekarang saya tanya. Apakah Tuhan dengan Tuhan itu sama? Tuhan dengan Tuhan sama. Kan longor. Apa kau longor? Tuhan dalam Longor. apa sekarang? Tuhan dalam apa sekarang? Oke, yang kedua, apakah pengutus dengan diutus itu sama derajatnya? Dalam hal apa sekarang? Kalau dalam hal semuanya. Jangan kayak gitu. Dalam hal apa? Dalam ketuhanan atau dalam pemerintahan? Dalam ketuhanan atau dalam pemerintahan? Pengutus dan diutus apakah sama derajatnya? Itulah wawasanmu sekete. Dalam hal apa? Dalam hal pemerintahan atau dalam hal ketuhanan? Makanya aku bilang, gimana si Juma? Sekarang saya tanya, ketika Bapa mengutus Elohim mengutus Musa, apakah Musa itu adalah Elohim? Dalam hal apa? Dalam hal pemerintahan atau dalam Sekarang saya tanya, ketika Elohim mengutus Musa untuk bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, apakah berarti Musa itu setara dengan Elohim? Sekarang di dalam apa dulu? Di pemerintahan atau dalam ketuhanan? Saya tanya. Musa itu diutus oleh Elohim. Dengar, Michael Lansurok, dengar. Ketika Musa diutus oleh Elohim, apakah Musa itu setara sederajat dengan Elohim? Kan? Gak ada setara itu. Dia bilang saya punya bahasa Indonesia. Elohim begini. Makanya aku bilang sama itu, kalau pertanyaan itu mana Juma. Juma. Kau jawab. Mana Juma? Apakah ketika Musa diutus, dengar.
Ketika Bang Zuma ngintip. Ketika Jangan ketawa Elohim, kau. dengarkan dulu Michael. Elohim mengutus Musa. Apakah Musa derajatnya sama dengan Elohim? Oh, sekarang cerita tentang Musa ini ya, cerita tentang Musa. Oh. Iya, baik. Saya jawab. Itu Bang Zuma. Kau jawab dulu, sama tidak? Ini enggak, ini Bang Juma sempit kali apanya pemikirannya aku tengok tadi. Yang ulat bulu, kau ngomong apa? Itu dalam hal apa diutus dengan ayah kayak gitu. Sempit kali otaknya. Apa? Sempit kali otak Bang Juma. Tapi seorang apologet, masa untuk menarasikan itu terbang kemana-mana? Apa sih? Yang kau bahas sama Medan juga tadi. Apa? Sih? Kau naik Apa ke sini tadi? ngapain? Enggak. Kau kayak Ayat Alkitab. Kau Enggak, kayak gini. waria lagi haid, ngapain kau? Apa masalahmu? Apa masalahmu? Sekarang tujuanmu membuka room ini apa? Tujuanku untuk memberikan edukasi kepada saudaraku Kristen agar mereka sehat. Edukasi di bidang apa sekarang? Supaya saudaraku bisa membedakan antara anak Maria dengan apa yang mereka sembah di gereja. Maksudnya anak Maria dengan apa? Ya kami menyembah anak Maria yang telah lahir menjadi firman. Emangnya apa urusannya? Kan ada datanya, ada dalilnya. Bukan asal disembah gitu aja. Sesuai dengan fakta dong. Bukan asal-asalan. Yang kamu sembah itu bukan anak Maria. Itu narasimu itu Juma, narasimu. Sekarang itu Bible yang mengatakan ikut Nabi, ikut Kristus yang mana kau bilang ini? Apa ini maksudmu ini? Sekarang kami ikut. Itu beda. Yang kamu sembah itu bukan anak Maria. Kok jadi itu kau yang Kristus. tahu Juma? Kok jadi pula kau Karena yang kan tahu? saya baca Bible. Kau yang mendirikan agama Kristen. Saya kan baca Kau yang Bible. mendirikan agama Kristen. Saya kan Kalau baca kau Bible. mau sesuai narasimu, ya boleh. Saya kan baca Bible, kawan. Masuk sama kami. Percaya enggak kalau Yesus meminta muridnya waspada kepada Kristus? Iya, benar itu benar. Nah, itu berarti ada Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu. Kami ikut Kristus. Tahu kau Kristus yang mana kau bilang kan? Jadi kalau kami ikut Kristus yang menyatakan bahwa dirinya kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Itulah Kristus. Ini dia, kena dia di sini. Kena dia di sini, kena. Coba, saudara, coba kamu tunjuk. Coba saudara, kamu tunjukkan kepada saya di mana anak Maria menerima kuasa. Coba. Ya, kucluk. Itulah aku bilang tadi, bahasa Indonesia Di mana coba? Di mana anak Maria menerima kuasa? Ingat. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Ada enggak firman yang telah disampaikan Yesus sebelum penyaliban terjadi? Bahwa kepadanya telah diberi kuasa. Ada enggak? Gini Kak Juma, sekarang justru Yesus mengatakan di dalam Matius dengan Yohanes 5 nomor 30, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus yang asli. Iya, gini kesaksian Yesus kesaksian Yesus terhadap dirinya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa akulah utusan. Paham? Udah bisa jawab. Bisa jawab. Sekarang kau 4 rakaat bentar ya, Bang. Ya, sekarang kau tunjukkan kepada saya di mana Yesus sebelum penyaliban mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Iya, bisa aku jawab enggak? Silakan. Bisa aku jawab enggak? Gini, silakan. Tahu kan wawasannya luas enggak itu tentang bahasa Indonesia? Luas ya wawasannya ya. Jadi pertama kita ini bilang di sini kan Yesus sudah mengatakan kepadaku telah diberikan segala kekuasa surga dan bumi. Itu bukan ucapan Yesus. Itu bukan ucapan Yesus. Dengar dulu, ya ampun, dengar dulu gimana. Yang saya minta ucapan Yesus, dengar. Yang saya minta ucapan Yesus sebelum masuk ke kubur. Sebelum ada proses penyaliban terjadi, di mana Yesus mengatakan kepadaku telah diberi kuasa.
Mau saya tunjukkan Juma ini kan sekarang yang engkau ragukan tentang kuasa Tuhan Yesus kan? Dan saya tunjukkan Juma. Di sini dia udah berkata, udah. Tadi kan udah aku bilang samamu apa katanya di Matius 28 ayat 18. Jadi setelah dia udah berkata, dia membuktikan perkataannya Juma. Makanya jangan karena iblis itu dengar gantian. Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya datang. Tunjukkan kata-katamu katanya. Tunjukkan kata-katamu katanya. Yesus menunjukkan segala apa yang dibilang. Sekarang begini. Yesus selama dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, dia tidak pernah mengatakan Tuhan memberikan kuasa kepadaku. Tidak pernah. Dia malah mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lantas kemudian dengar, iblis datang. Aku ini cuma bicara sesuai dalil di Matius 28. Mana dalilnya? Saya minta dalilnya. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Sebelum penyaliban terjadi, di mana Yesus mengatakan kepada aku saya bilang di Matius 28 ayat 18 dia sudah berkata itu setelah penyaliban di bumi dan di sorga. Habis dia mengatakan itu dia membuktikan perkataannya cuma bukan omongan kerangka berpikirmu lemah, kawan. Perpikiranmu yang lemah, wawasanmu nggak luas Juma. Bisa kutes kau. Ada wawasanmu. Boleh kau dengar saya dulu. Ya, otakmu dibelah dua itu Juma. Yesus berkata di dalam Yohanes 17. Makanya anak Medan kau jangan lembek-lembek, jangan dibicak-bicak kau anak Medan. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman. Berarti semua ucapan yang Tuhan berikan kepada Yesus, Yesus telah sampaikan. Dan di antara ucapan-ucapan itu tidak ada Yesus pernah mengatakan kepada aku telah diberi kuasa. Enggak ada. Malah dia mengatakan segala kuasa yang kuperlihatkan di tengah-tengah kalian ini, itu adalah bukti bahwa aku adalah utusan. Kedua, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Itu kata Petrus. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, kekuatan dan mukjizat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus tidak mengisah apa-apa. Apa yang dilakukan itu bukan dia, tapi Bapa yang mengutusnya yang melakukannya melalui perantaraan dia. Nah, di Matius 4, Lukas 4, Yesus dicobai sama iblis. Iblis berkata apa? Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, jika engkau menyembahku, maka aku akan memberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Apakah Yesus menerima kuasa itu? Tidak. Iblisnya mundur. Baca nomor 13-nya. Iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Itu dalil berbunyi seperti itu. Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari mencobai Yesus karena tidak berhasil. Lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Nah, setelah ada penyaliban, iblisnya kemudian menjadikan waktu itu adalah waktu yang tepat. Makanya ketika dia keluar dari kubur, orang yang keluar dari kubur, orang yang dikutuk oleh Elohim itu berkata apa? Kepada aku telah diberi kuasa. Pertanyaannya, siapa yang memberi kuasa di langit dan di bumi? Dan siapa orang yang diberi kuasa ini? Bukankah tadi Yesus menolaknya? Aku tidak mau. Apa kata iblis? Aku memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi ketika ada orang yang dikutuk Elohim mati, lalu disalibkan, dikuburkan kemudian, iblisnya bereaksi di sana. Iblisnya masuk. Apa kata Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31? Kata Yesus apa? Iblis datang, dunia telah dihukum, iblis datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku, dan iblis kemudian telah dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Dilemparkan dari kubur, lantas kemudian dia mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa. Siapa yang telah memberi kuasanya dan siapa yang menerima kuasa? Yohanes 6 nomor 70. Aku Yesus memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Siapa yang memberi kuasa? Iblis. Siapa penguasa dunia? Iblis. Di mana tertulis bahwa iblis adalah penguasa dunia? Yohanes 12 nomor 31. Jadi berarti yang memberikan kuasa kepada orang yang dikutuk Elohim ini siapa? Iblis. Jadi gini, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Orang yang sudah dijadikan jasadnya sebagai Kristus oleh siapa? Oleh iblis.
Jadi gimana? Dia udah menyatakan dirinya Tuhan. Jadi itu nggak sah. Itu yang dibaca di Petrus waktunya khutbah di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus, telah dijadikan Tuhan dan menjadi Kristus. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Kristus mati agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang Kristen, bagi angkatan jahat. Makanya kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Pertanyaan saya, Yudas anak manusia atau bukan? Anak manusia. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Ya anak manusia. Itu tanda untuk siapa kebangkitan hari ketiga? Untuk angkatan orang benar atau angkatan jahat? Angkatan jahat. Berarti yang percaya penyaliban dan percaya kebangkitan adalah angkatan jahat. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, melainkan yang ada adalah diserupakan bagi mereka. Mau bukti? Markus 16 nomor 12. Markus menulis apa? Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus mengaku ada Yesus yang lain. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26, kata Yesus, ada Yesus yang lain. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus telah mati, ada juga yang mengatakan Yesus masih hidup. Berselisih paham. Jadi memang berat. Nah, untuk mencapai kepada puncak ini, pengetahuan ini, orang-orang Kristen harus kudu menggunakan akal. Jangan doktrin gereja. Tanggalkan dulu doktrinnya, pelajari Bible pelan-pelan. Karena kalau hanya seperti tadi Mikael, itu hanya semangat saja. Semangat berapi-api. Wah, mana si semua, aku ajarkan. Tapi giliran diperhadapkan dengan data, error jadinya. Ya kan? Jadinya dia nampak kelas 3. Mending kayak anak Medan, mendengarkan meskipun ada lucu-lucunya sedikit, tapi kan mendengarkan, membantah pun ketika dikasih dalil diam. Daripada nah, giliran dikasih data, sama seperti tikus dikasih batu tawas. Begitu saudara. Ya, saya punya kegiatan, tamu saya sudah menunggu, silahkan. Dinda Nora sudah monitor? Bang? Udah deh. Udah. Iya, saya makan kue lopisku dulu ya. Boleh ya? Bagi-bagi lah Bang Juma. Iya, sebentar aja untuk kirim lewat email. Michael itu Bang? Udah di kick sama anak Medan. Oh, sudah dimuntahkan? Sudah makan muntah? Iya, lanjut ya. Oke. Bang Zuma bilang lanjut, nanti dia ngintip. Iya kok, asal jangan kasar lah. Aku ngintip lagi nanti kalau kasar di mulutnya. Apalagi dicari-cari akunya. Lanjut. Oke Bang. Oke, kita naikkan yang lain ya. Kapan kau syahadat kau anak Medan? Hah? Kapan kau bisa sedikit otakmu agak berubah lah sedikit kau. Mau kali pun kau menyembah manusia, kau heran aku. Dan aku, jadi nggak bisa digoyangkan lagi. Nah, aku aja dulu juga Kristen, bapakku juga Kristen semua kok. Ya justru itu mudah tergoyangkan, makanya pindah. Mudah tergoyangkan karena menerima kebenaran bahwa Yesus pun juga mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu siapa? Bapa pencipta langit dan bumi. Dia kan mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu jelas. Betul, dia Allah itu satu. Esa. Kenapa? Ya, Bang Medan? Warahmatullahi wabarakatuh. Siluman dulu. Oke, Bang Siluman, Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Islam, Kristen. Islam. Ya. Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ada itu loh, seru yang semalam itu loh Bun. Jadi
Si itu Yesus dibunuh karena apa? Dan yang membunuh itu iblis atau apa? Itu loh semalam. Oh, itu saya nggak tahu, nggak ngikut aku bang. Bang Zumanya lagi nggak monitor. Kita naikkan yang Kristen ya. Apa bang? Jadi kalau dipercaya, kalau percaya yang Jauh kali ngomongnya. ya gak pakai handset saya. Iya, ada lagi yang mau disampaikan bang? Ya tema yang itu yang bagus, itu kutipan itu yang bagus Bun. Karena kalau menurut Kristen itu kan menebus dosa kan gitu loh. Berarti orang Kristen itu senang kalau Yesus mati di tiang salib. Padahal yang membunuh itu berdosa kan seharusnya. Nah kok itu bisa senang kalau Yesus mati gitu loh. Bukan kan senang, aneh gitu loh. Cuman tuh mengenai firmannya, bukan senang. Oke, ada lagi bang? Karena dosanya ditebus, kok bisa senang gitu. Padahal membunuh itu kan berdosa gitu. Bang, kita di sini mau diskusi dulu bang, izin? Iya siap. Terima kasih ya bang. Yuk. Ya, Talon, Bang Boy. Selamat sore. Halo Talon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nora. Bang Zuma. Iya, waalaikumsalam. Bang Boy, agama apa? Aduh, Muslim ditahan dulu dong, jangan naik. Bang Boy. Ya, Tobing. Ya, Ya, selamat sore. Agama apa? pengikut Tuhan Yesus. Halo, Tobing. Ya, Ya, mau diskusi di sini kita kan, Bang? Yos. Mau diskusi di sini. Apa dia bilang nih? Iya, Yos, ku bilang Yos. Apa Yos? Yes, Yos. Halo, Bro Admin. Selamat sore, Bu Nora. Iya, belum tobat juga, Bang. Bang Bro. Ya, masih seperti biasa. Tetap setia. Ya, saya sapa dulu yang satu, Kak Dumbe. Ya, salam Kak Nora. Kristen. Di antara belum. Hah? Di antara. Apa di antara? Lagi nanggung berarti. Berarti dia mau masuk Kristen. Itu. Mantap lah kalau agamanya apa? Tidak ragu-ragu. Iya. Belum punya Kak. Belum punya. Belum punya. Di KTP agamanya apa? Belum punya KTP. Tapi sudah ada anak. Alah Tuhan. Kenapa gak suka nipu-nipu kan? Ih, ampun aku. Abang agama apa? Kalau nggak Iya, ada agama. jika iya, katakan tidak. Jika tidak, Dumble. Kau Islam atau Kristen? Iya. Ya, belum menganut agama. Belum memegang agama sama sekali. Orang tuamu agama apa? Masih Islam. Sudah Islam berarti kau. Kau Islam? Belum disunat. Kau turun aja lah kau. Saya nggak suka orang yang kayak gitu.
Di Komal ini jelas-jelas Islam, Kristen, Kristen. Kau Islam, orang tuamu Islam, berarti orang tuamu yang botol, tidak mau menyunatkan kau. Gitu loh. Ya silakan Bang Tobing. Iya, kenapa? Kita sesuai tema, ikut Kristus mana? Yesus Kristus Tuhan lah, udah jelas itu. Kristus Tuhan yang keluar dari? Yesus Kristus Tuhan. Dia bisa disebut anak manusia, anak domba Allah. Itu yang penting. Alhamdulillah. Tunggu dulu sebentar, akhirnya naik juga. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Bunda Nora. Lanjut Bunda. Waalaikumsalam. Jangan Bang. Loh, kok jangan? Gimana Jangan, ini? saya disuruh lanjut. Sebentar dulu Bang Anak Medan. Bang Zuma kan dari tadi yang kasih materi kan, saya cuma ngikut mendengar moderator. Jadi kalau Bang Zuma suruh saya yang lanjutkan, tidak masuk sama saya, jujur saja Bang Ardi. Lanjut Bang. Bunda Nora mau kemana? Sini aja. Saya di sini, saya moderator aja, tapi Bang Ardi yang sebagai apa ya? Langsung gantikan Bang Zuma dulu. Oke, ini Bang Tobi, Bang Bro. Kemana Bang Zuma kemana? Katanya ada kegiatan sedikit. Ada tamu. Oh gitu. Ya udah, ayo kalau gitu. Yang mana yang pengen? Tapi sebelum dimulai, saya minta tolong teman-teman Muslim minta bantu, tolong di follow akun saya. Ini adalah akun yang ke berapa ini? 7 gitu kan? 8. Akunnya 8. Ini 8 apa 7 itu? 8. Oh 8 ya? Oh iya. Oh ini akun ke-8 nih kayaknya, tulisannya 8 deh kayaknya. Iya. Ya minta tolong dibantu aja bagi yang mau ya teman-teman. Bagi yang nggak mau saya nggak maksa gitu kok. Iya bagi yang mau aja. Makasih teman-teman. Oke. Ini Bang John, saya sapa dulu sebentar. Izin Bang John Kristen ya. John Manalu. Iya Kristen. Oke. Anak Medan nggak usah, dia sebagai penyimak aja Bang Ardi. Tobing, Bang Bro dengan Bang John Manalu Kristen. Nanti ini cuma abang sendiri yang narasumbernya ya. Saya mau di sini. Oke, lanjut Bang. Ardi. Iya. Gimana? Sama Bang Tobing dulu ya, Bang John dengan Bang Bro. Ya, silakan. Ini bebas, tema bebas kan? Ikut kalau Otennya mau ikut Kristus mana? Oh ya, yang pertama sebelum ikut Kristus mana, ada berapa Kristus tuh dalam Bible Anda? Silakan. Siapa yang kau tanya? Bang Tobing. Ya Bang Tobing lah, masa aku bertanya kepada diriku sendiri, gimana macam mana pula kau bah? Tuhan Yesus Kristus cuma satu ya, Tuhan palsu banyak, Tuhannya Allah Oke, palsu. baik. Oke, yakin? Yoi. Oke, coba buka di Kisah Para Apostolos 236, silakan. Yang ngomong, kamu yang buka data. Kalau aku yang ngomong pakai pasal, aku yang bacain pasalnya gitu loh. Alamak, kau nggak punya Bible rupanya di situ. Kau yang bacain supaya jelas kan? Iya, gitu, maksudnya. ngarang-ngarang cerita, Iya, maksudnya punya Bible nggak di situ? Punya Bible nggak? Tunjukin kualitas Islam itu, tunjukin. Ya, aku akan bacain. Tapi punya Bible nggak? Saya pengikut Tuhan Yesus Kristus, sudah pasti saya punya Bible dong. Oke, siap, baik. Oke, saya bacakan ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya, apa definisi menjadi? Gak perlu kau bikin definisi, aku kasih aja Kok nggak perlu ditanya kok. Apa definisi menjadi? Di situ ada tertulis menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya, apa definisi menjadi? Jawab. Itu pendapat orang tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak tanya itu. Saya tanya simple. Di situ ada nggak kata menjadi? Iya, menjadi. Abang paham menjadi itu bahasa Indonesia, ngerti? Iya, mengerti. Oke, apa definisi menjadi?
Ya menjadi. Iya, Sesuatu menjadi yang itu apa? Dibuat seperti itu kan gitu. Menjadi kok dibuat? Alamak, sekolah di mana ini orang? Menjadi itu berubah keadaan, itu menjadi. Iya, aku Oke, paham. baik. Pertanyaan lu. Baik, berarti kesimpulannya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu berubah keadaan menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti sebelum berubah keadaan menjadi Tuhan, Yesus apa? Yesus Kristus tetap Tuhan. Loh, Manusia, katanya 100% Tuhan. katanya menjadi itu berubah keadaan. Gimana sih? Aku menjawab, kau dengar ya. Ketika Ya. itu pertanyaan itu ditujukan, itu ketujukan untuk sisi kemanusiaan dia. Loh, tapi ke sisi ketuhanan dia saya tetap nggak Tuhan. tanya karena dia itu. adalah Firman. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya tadi kan saya tanya apa definisi menjadi. Anda tadi mengatakan salah. Saya benarkan. Ya, Dan karena Anda kata kamu nggak sepakat. mempan sama aku. Gantian bang. Gantian ya. Sabar ya. Santai. Anda kan tadi salah menyebutkan definisi menjadi. Menjadi itu definisinya berubah keadaan. Dan Anda mengiyakan. Iya. Begitu. Nah, kalau dibaca ulang berarti kesimpulannya adalah jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu berubah keadaan menjadi Tuhan dan Kristus. Sebelum berubah keadaan jadi Tuhan dan Kristus, Yesus itu apa? Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Berubah keadaan menjadi Tuhan dan Kristus. Gini ya, aku jelaskan samamu ya. Ketika dia datang sebagai manusia, dia anak manusia. Dia manusia. Saya nggak tanya Kenapa itu. dia datang sebagai manusia untuk Iya, menyelamatkan tapi saya nggak manusia. tanya itu. Iya, tapi saya nggak tanya itu. Jadi pertanyaan lu apa? Kan simple. Pertanyaan Makanya saya pintar dikit. sebelum berubah keadaan menjadi Tuhan dan Kristus, Yesus itu apa keadaannya? Yang saya tanya keadaan Yesus sebelum berubah keadaan menjadi Tuhan dan Kristus, Yesus itu apa? Tuhan Yesus itu dari awal sudah jadi Tuhan. Sudah Loh, lah itu sudah tadi dibuktikan tulisannya berubah mati di kayu keadaan salib, kok. seperti itu. Loh, tadi tulisannya berubah keadaan. Itu pendapat orang tentang Tuhan Yesus karena mereka tidak mengerti. Makanya saya tunjukkan kau Matius 28 bukan ayat firman 18 ya. Tuhan. Dengar Matius Oh, 28 jadi ayat bukan 18. firman Tuhan ternyata. Kita sepakat dulu, ini bukan firman Tuhan tapi pendapat orang. Oh, itu Sepakat? firman Tuhan. Loh, gimana sih? Di dalam Alkitab, dengar kamu kawan. Di dalam Alkitab itu ada sejarah, ada firman Tadi Tuhan, katanya ada itu cerita, pendapat begitu. orang. Tadi Anda mengatakan oh itu pendapat orang. Terus saya katakan oh itu pendapat orang. Iya gitu. Oh bukan firman Tuhan. Oh itu firman Tuhan. Lu yang benar yang mana? Jadi pendapat orang atau firman Tuhan yang mana? Yang benar ini? Firman Tuhan. Oh bukan pendapat orang. Ayolah, yang maju dikit diskusinya. Jangan nggak usah bermain kata-kata. Kau nggak mempan sama aku gitu loh, pengikut Nabi palsu. Enggak, Kan gitu tunggu dulu. Kita clearkan dulu. Kita clearkan dulu ya. Ini pendapat orang atau firman Tuhan? Kita clearkan dulu. Firman Tuhan. Oke, berarti bukan pendapat orang. Sepakat? Itu bisa diselaraskan dengan Ya. Matius 28 ayat 18. Kita sepakat ya, dan saya dulu. bacakan. Kita sabar. Biar saya Kita bacakan, sepakat nggak usah dulu. bermain kata-kata biar clear di sini. Mau di sini Kita terus. sepakat dulu. Ya, kita sepakat ini bukan pendapat orang, bukan menurut orang. Sepakat? Firman Tuhan mau di sini terus enggak? Lela ya, ini bukan pendapat orang kan? Iya firman Tuhan. Jadi kalau mau Ya, tanya, berarti bukan pendapat orang. Kita sepakat dulu. Gini ya. Sebelum Tuhan Yesus lahir pun Tuhan Yesus sudah jadi Tuhan, paham? Karena kenapa? Dia adalah firman. Loh, sebelum Yesus lahir, dia udah jadi Tuhan. Itu bagian diri dari Tuhan. Loh. Selesai. Ini loh. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu berubah menjadi Tuhan dan Itu kata-kata Kristus. di Petrus, lalu Pertanyaan saya, yang definisi berubah keadaan itu sebelumnya dengan sesudahnya sama nggak? Definisi berubah. Saya tanya, definisi berubah sebelum dengan sesudah sama nggak?
Oke, kita mainkan aja perkataanmu Jawab ya. dulu pertanyaan saya. Berubah kita ikutin aja keadaan arahanmu, itu, oke? berubah Apa yang kau keadaan bilang? itu sebelum dengan sesudahnya sama atau beda? Lanjutkan aja analogimu biar kena ke kawal lagi nanti. Saya ulang pertanyaan saya. Berubah keadaan itu apakah A sebelumnya dengan sesudahnya sama atau B sebelumnya dengan sesudahnya berbeda? Makanya kau Yang dengar mana? ini ya, makanya kau dengar. A atau B? Ya jawab A atau B, Bang. Kalimat yang kau katakan itu selaras dengan Matius 28 Jadi ayat A atau B 18, jawabannya, supaya Bang? kau mengerti Ya. nggak dodol. Ya, oke. Jawabannya A atau B, Bang? Ya. Jadi A atau B jawabannya? Katanya. Jawabannya sudah jelas, itu selaras. Mau Tuhan Yesus sebelum itu pun dia tetap Tuhan. Ya, bukan gitu itu loh. pertanyaan saya. A atau B itu pertanyaan saya. Masuk aja analogimu. Apa mau kau Enggak, bilang? A atau B. Jawab dulu. Mau A atau mau B. Enggak bisa. terserah. Saya kejar sampai kiamat. Saya Ya, kejar tidak sampai kiamat. Mau A mau B terserah. Loh. Oh, Anda menjawab A. Ya lanjut, masukkan analogimu Oke. semua. Balik lagi ke Oke, kawan saya ulang pertanyaan saya. Definisi berubah keadaan itu apakah A dari sebelumnya ke sesudahnya sama atau B dari sebelumnya ke sesudahnya berbeda? Yang mana yang berubah keadaan? Mau A mau B terserah kau. Ya, Kamu kau aku nggak bisa jawab, diskusi. kamu jawab, Kau aku turun jawab. di bawah. Kau nggak bisa diskusi, kuculuk. Kau nggak bisa diskusi. Kau nggak ngerti bahasa Indonesia gitu loh. Jadi teman-teman Kristen yang mau berdiskusi naik ke atas, pastikan Anda semua tuh paham bahasa Indonesia. Saya ulangi pertanyaan saya. Pastikan Anda semua tuh paham bahasa Indonesia. Oke? Ya lanjut Bang Ardi. Nah gitu dong. Bro Admin paham bahasa Indonesia? Tahu. Oke, apa definisi berubah keadaan? Berubah ya dari sebelumnya ke sesudahnya. Nah, pinter. Sebelumnya dan sesudah sama atau beda? Yang namanya berubah ya pasti berbeda toh. Oke, sebelum disalib Yesus apa? Setelah disalib Yesus apa? Silakan. Sebelum disalib sama sih. Gini. Kalau di kekristenan kisah para rasul, sebentar, kisah para rasul yang berubah bukan statusnya. Bukan. Kalau di Katolik atau di kekristenan yang berubah bukan status Tuhannya, tapi publikasinya. Publikasi mana ada publikasi zaman Loh, segitu? Gini. Misalnya begini, analogi yang gampang ya. Kalau seorang raja melahirkan seorang anak, sejak semula dia itu putra mahkota. Iya, tapi saya nggak tanya itu. Jadi raja itu Saya nanti, ingin simpel setelah dia aja besar. diskusinya, Bro Admin. Bro, Iya, analoginya yang seperti namanya itu. berubah keadaan itu bukan berubah. Dengerin ya. Misal begini. Bro Admin pernah nggak makan pentol tuh? Pernah nggak makan pentol? Ya, pernah nggak makan pentol? Pernah. Pernah ya? Oke, saya tanya sekarang. Sebelum jadi pentol, keadaan itu apa? Keadaannya apa? Sebelum dimasak, ya pasti mentah. Yes, sebelum jadi Tepung pentol, tuh. sebelum disebut pentol, sebelum jadi pentol keadaannya berupa apa? Ya tepung toh. Tepung sama daging, betul nggak? Oke. Setelah jadi pentol, setelah matang sebutannya pentol. Itu berubah nggak keadaannya? Berubah. Yang semua tepung kemudian menjadi pentol, paham ya? Paham, betul. Oke, pertanyaan saya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu berubah keadaan menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya, sebelum disalib, apa keadaan Yesus? Silakan. Pertanyaan sebelum disalib nggak sesuai sama ininya, Bang. Ini Di kan sini sesudah jadi disalib. seluruh Loh, kaum ini sesudah Israel. disalib, Bro Admin. Sebelumnya belum seluruh, Bang. Di kisah para rasul 236, ini keadaannya setelah disalib. Nih, saya baca ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah, ingat di situ ada kata telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Pertanyaan saya, yang kamu salibkan itu sudah disalib atau belum disalib? Yang telah ya sudah toh berarti. Oke, berarti sudah disalib, sepakat kita? Betul. Oke, pertanyaan saya, sebelum disalib, apa keadaan Yesus? Yang lain kalau dia bilang
Enggak gitu, enggak kan memang Enggak bro, Bro admin ini berarti nggak bisa jawab. bukan nggak bisa kalau saya jawab ya. bilang belum nanti Ah, bertentangan Bang John sama ayat mana yang lu? lain. Coba Bang Ya John udah bro, Manalu. bro admin gini deh bro admin. Saya tanya simple deh, simple aja bro admin. Tolong jawab pertanyaan saya simple. Di Kisah Para Apostolos 2:36 itu berubah keadaan menjadi jadi- Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya simple. Tolong dengarkan, tolong. Sebelum berubah menjadi Tuhan dan Kristus, apa keadaan Yesus? Ya menurut Alkitab tetap Tuhan kan sejak lahir. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi nggak bisa bertentangan Bang kalau bilang belum. Astagfirullahaladzim. Kalau bilang bukan Tuhan itu bertentangan dengan Ya Alkitab. Allah ya Rob, kenapa sih kayak gini saya ini? Kenapa Benar, sih Bunda cepat, Nora ini? Kasih waktu 10 detik aja 10 detik. Ya 10 detik. Gini. Di situ diterangkan jadi seluruh kaum Israel. Sebelumnya itu belum seluruh kaum Israel. Sebelumnya itu sebelum ini yang dimaksud oleh Paulus itu belum seluruh Israel tahu. Hanya sebagian dari Israel yang tahu. Tapi sekarang seluruh Israel berarti semua suku termasuk Lewi dan lain-lain itu harus tahu. Oke, Itu saya maksudnya. tanggapi boleh? Boleh. Oke, jadi di mana objek berubah keadaannya itu? Apakah objek di seluruh kaum Israel atau objek di kata Tuhan dan Kristus? Yang mana yang diobjekkan sebagai Yang berubah keadaan? Publikasinya. Mati kita. Statusnya. Nih. Aduh, lama gak baca dia. Nih. Nih ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa ini nggak ada di sini berubah keadaannya, nggak ada. Bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu berubah keadaan. Jadi berubah keadaannya objeknya di mana? Di kaum Israel atau di Tuhan dan Kristus? Di mana objeknya? Ayo. Ya, Ayo. kalau di pengajaran itu di seluruh kaum Israel. Enggak, jangan kemana-mana. Saya tanya objek berubah keadaannya di Tuhan dan Kristus atau di kaum Israel, yang mana? Ya kalau saya pilihnya bukan Yesusnya yang berubah karena nggak bisa. Ini lo. Iya. Berubah Menjadi Tuhan untuk seluruh keadaan. kaum Israel. Bukan itu pertanyaan saya. Berubah keadaannya ini, objeknya ini Tuhan dan Kristus atau objeknya kaum Israel? Alamak. Ayo. Ya dua-duanya bisa. Silakan. Tapi kalau dua-duanya bisa. Tapi kalau Yesusnya berubah. Kita itu kita lama. Kitab Yang sendiri. kayak gini nih. Kenapa sih saya harus kayak gini nih? Kenapa sih saya harus diskusi gini? Coba. Kenapa gitu loh? Kenapa kok ini Loh, bahasa berarti Indonesia ini? jawaban saya itu sesuai Alkitab. Astagfirullahaladzim. Tadi saya sudah bilang. Kalau dikatakan Yesusnya sebelum disalib bukan Tuhan, itu bertentangan dengan Alkitab juga. Loh, Karena itu memang dikatakan- kitabmu memang bertentangan semua. Bro. Ya, makanya Udah jelas itu. Makanya menggunakan sudut pandang yang lain, bukan itu yang berubah. Loh, ya nggak bisa karena di sini objeknya adalah di sini tertulis, di sini yang menjadi objek menjadi kaum Israel atau menjadi Tuhan. Saya tanya, udah gitu aja. Di sini objek menjadi yang dimaksud berubah keadaan atau menjadi Tuhan atau menjadi kaum Israel, yang mana? Ya, Menjadi bukan Tuhan lah, Yesusnya Bang. yang jelas. Menjadi Tuhan atau menjadi kaum Israel, yang mana? Menjadi Tuhan, Bang. Itu kan seluruh kaum Israel itu mereka itu tidak percaya bahwa itu Tuhan. Posisinya Tapi saya itu, nggak tanya itu. itu posisi. Yang Udah saya jelas-jelas tanya, itu, Bang. yang saya tanya, harus tahu. objek menjadi Harus tahu. ini, Baca jelas, objek Bang. menjadi ini, apakah objek menjadi Tuhan atau menjadi kaum Israel? Jadi Tuhan, Bang. Gak ada objek-objek di situ, jelas-jelas di situ seluruh kaum Israel harus tahu. Harus tahu, itu jangan dipotong-potong, Bang. Sudah jelas menjadi Tuhan, bukan jadi menjadi objek-objek. Tuhan. Apa definisi menjadi, Bang John? Apa definisi menjadi? Apa? Definisi itu menjadi itu ya dia Tuhan, Bang. Bukan menjadi definisi ya, Bang. Begitu, Bang. Nah, Enggak. Dengerin, begini ya, Bang. dengerin. Dengar, Bang. Abang kalau mau bahas sesuatu, begini, Bang. Tunggu dulu. Oke. Apa definisi menjadi? Jawab.
Menjadi Tuhan itu menjadi alam definisi itu Saya menjadi nggak Tuhan, tanya Bang. menjadi Bukan Tuhan. definisi, Saya nggak tanya Bang. menjadi Tuhan. Saya tanya definisi MENJAJAJDIDD menjadi jangkrik. Ayo. Perubahan sesuatu. Tuhan itu tidak berubah. Saya tidak tanya itu. Saya ulang. Apa definisi menjadi jangkrik? Itu tidak ada definisi, Bang. Definisi itu baca baik-baik. Itu udah menjadi Tuhan. Botol semua Ya, nih Abang. orang. Kenapa sih? Abang kalau bertanya, Aduh, sebentar ya Abangku, Allah, ya bentar ya Bang ya. Kalau Bunda Nora ini bertanya, parah, itu ini Bunda sesuai Nora ini Alkitab. parah, ini Bunda Nora. Parah. Ya Allah ya Rob. Begini loh teman-teman. Kitab Anda ini berbahasa Indonesia. Saya minta tolong sekali. Pelajari bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan Anda mengatakan, oh itu menurut saya. Oh jangan, menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu loh. Tuh anak saya tuh. Wow. Ya Allah ya Rabb. Gini Bang belajar. Simpel, Bang Ardi ya. Gini, Bang belajar. Iya ini pertanyaan simpel, betul, Bunda Nora. Saya tanya ke Bang belajar sekarang. Nih, saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi menjadi itu adalah berubah keadaan, menjadi berubah keadaan. Bertransformasi ya Bang. Iya berubah keadaan. Iya bertransformasi. Tepung dan daging menjadi pentol. Artinya berubah keadaan menjadi pentol. Paham? Betul. Oke, nasi putih menjadi nasi goreng. Berarti sebelumnya nasi putih berubah keadaan menjadi nasi goreng karena udah dicampur ini, campur itu, betul nggak? Betul banget. Nah, sekarang begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu berubah keadaan menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya, sebelum berubah keadaan menjadi Tuhan dan Kristus, apa keadaan Yesus? Manusia dan seorang nabi Bang. Berarti bukan Tuhan. Karena begini Bang, dari awalnya begini. Udah pinter ini, udah bener tadi jawabnya. Iya. Enggak, tadi udah bener jawabnya. Berarti seorang manusia, betul? Betul. Setelah disalib jadi Tuhan, betul? Dia kembali ke fitrahnya Bang. Mulai. Karena kembali ke fitrahnya. Oke, baik. Kalau memang kembali ke fitrahnya, Anda sepakat dulu dengan kita bahwasanya Yesus berubah keadaan. Sepakat ya? Kalau berubahnya, kalau tertulis di situ memang berubah. Yes. Oke, sekarang minta tolong bacakan Ibrani 13 nomor 8. Ibrani, saya nggak ada Alkitab Bang. Minta tolong Bunda Nora bacakan Ibrani 13 nomor 8. Nih. Jadi maksud saya itu berubah kembali ke fitrahnya sebagai seorang firman Bang, begitu. Ibrani 13. Ibrani 13 nomor 8. Iya. Masukin juga. Enggak. Ibrani Silakan, 13. Ya, Ibrani sebentar, 13 nomor 8. Tolong dibuka. Saya bacakan aja ya. Iya dong, bacakan aja dong. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, itu berubah keadaan nggak itu? Sama itu berubah keadaan nggak, Bang belajar? Kan tetap Bang, Yesusnya juga. Cuman berubah itunya Bang. Berubah balik lagi ke firmannya gitu Bang. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Yang namanya sama itu berubah keadaan nggak? Kalau sama ya enggak Bang. Oke, di ayat sebelumnya yang saya sebutkan tadi berubah keadaan nggak? Berubah keadaan Bang. Yang mana yang benar? Ya memang agak rancu sih Bang. Gitu dong. Diskusi itu harus jujur. Bang belajar ini sudah jujur. Urut ini diskusi ini nggak ada kalah, nggak ada menang. Saya sama sekali nggak menghina Bang belajar ketika Bang belajar menjawab jujur, betul nggak? Iya betul. Rancu memang. Betul. Saya nggak ada menghina Bang belajar sama sekali. Itu jujur itu namanya. Bro admin nggak mau jujur gitu loh. Sebentar Bang Ardi, nggak bisa gitu. Nah, kan? Secara Kan nggak bisa gitu kan? Tidak ada perubahan sesuai Kan? ayatnya tadi Bang Ardi. Yang berubah itu adalah pengakuan dunia terhadap Yesus ini loh. Nggak Pengakuan ada. secara Yang namanya seluruh berubah, terhadap- yang namanya menjadi itu berubah keadaan, bukan berubah pengakuan.
Yang berubah itu keadaannya, bukan pengakuannya. Pengakuan juga bisa berubah, Bang. Tadinya hanya seluruh. Pengakuan itu bukan keadaan, Bro Admin. Saya kasih tahu, Bro Admin, pengakuan itu bukan keadaan. Tapi berubah. Keadaan yang berubah tadi. Ya Bunda Nora aja lah sama ini. Udah. Bunda Nora masuk. Diakui oleh Lewi dan semuanya. Bunda Nora masuk. Saya makan nasi goreng dulu. Wah, pening kepala Barbie. Enggak. Enggak, aku pening kepalaku kalau kayak gini. Pening, lanjut. Bunda Nora, lanjut. Aku mau makan nasi goreng. Kalau lagi pusing jangan naik komal, Bang. Aduh, Abang biasanya kalem. Lu dibilangin gak percaya, makan nasi goreng. lagi banyak kepusing jangan naik komal, lagi lapar. Aku udah kenal Bro Admin. Bro Admin minta maaf ya kalau terlaluan. Tapi aku gak marah kok sama Bro Admin. Santai aja ya. Aku gak marah, tenang aja. Ya, aku makan dulu nasi gorengnya. Dia menyadari bahwa Yesus sebagai Tuhan itu semenjak Elai menerjemahkan, udah selesai. Ya Bang Bro ya. Ingat kan waktu gimana dong? Iya kan? Ingat. Iya. Sebelumnya kan Teos ya. Ya. Sebentar. Ini Bang belajar memang Kristen ya. Kalau boleh tahu denom apa, Bang? Saya Katolik, Bang, Bunda. Kau Katolik. Oh, Katolik. Katolik. Yang satu Bang siapa namanya ini? Bang Liminho. Ini bahaya Liminho ini. Halo Liminho. Pak De naik Pak De. Ya, agama apa Bang? Kristen. Oh Kristen. Aduh Pak De naiklah dulu Pak De. Udah kundang tuh Pak De, naiklah Pak De. Ayo Pak De. Ya silakan yang tadi. Disambung aja yang tadi Bang. Bang belajar. Gimana Bang? Gimana Bunda, gimana? Ya yang tadi. Kristus yang dilahirkan Bunda Maria itu apakah Tuhan atau tidak? Dia firman Tuhan, Bunda. Firman Tuhan. Iya, manusia tapi. Bukan Tuhan. Firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Firman Tuhan yang berubah menjadi manusia. Bukan berubah jadi kan dibilangin kok berubah keadaan, dibilangin kok. Makan dulu aja. Iya, saya memang lagi gak fokus sekali, tapi Bang Zuma pergi dia. Tunggu sebentar ya Bang, belajar ya sebentar aja. Katrin. Nggak apa-apa, sabar, saya nunggu Bang Ardi, nggak apa-apa. Katrin. Ya, Kak Nora, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen, Islam? Alhamdulillah aku Islam, Kak. Ya, ada yang mau disampaikan Kak, tadi minta naik. Ada yang urgent? Enggak sih, enggak terlalu urgent. Cuman aku mau tanya, gini Kak Nora, kebetulan kan ada temen deket nih, dia udah meninggal tapi dalam keadaan Kristen. Nah, menurut kepercayaan kita Islam, itu ada apa ya? Ada siksa kubur ya, gitu. Nah, jadi pertanyaannya, untuk saat ini semua orang-orang yang meninggal, khususnya yang Kristen yang aku tanya, apakah dia udah mendapat siksa kubur atau masih menunggu nanti hari penghakiman gitu Kak, hari kebangkitan? Untuk sementara itu dapat langsung kontan dapat siksa kubur. Itu jawabannya Katrin ya. Oke. Itu maksudku dari pertama dia masuk kubur sampai nanti hari pembangkitan itu semuanya dia nonstop disiksa gitu ya? Nonstop disiksa, nonstop, kecuali paman Nabi Muhammad yang membela Nabi Muhammad itu hari Senin doang libur karena beliau merayakan hari kelahiran Nabi pada hari Senin. Lanjut makan.
Lagi stres Bang Oke, Ardi. oke. Baik, untuk sementara itu dulu Kak Nora dan Abang. Terima kasih ya udah dinaikkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis itu, Memang. Kak. Ya. Oke. Bang Ardi nih, Bang Zuma pun belum monitor. Bentar ya, sebentar ya Bang belajar Saya ya. 5 menit selesai nih. Oke. Sebentar. Enggak, saya mau ngomong sama Bang Belajar. Enak kok orangnya. Bang Belajar jangan turun dulu ya nanti ya. Baik hati. Kan kita masih ada janji yang tertunda Bang Ardi. Oh, janji. Kalian berjanji-janji. Oh my God. Nah, saya sedang sedang diskusi sama Bang Hardi. Cuman waktu itu saya kena ban sama TikTok, jadi belum selesai. Itu sebenarnya bukan TikTok yang nge-ban, tapi Siapa tuh? iya kawan-kawan abang sendiri. Oh gitu, saya kira TikTok Bunda. Bukan. Paling nggak ada kata-kata yang melecehkan atau apa ya? Nggak ada penghujatan, nggak ada apa, ngomongnya nyantai sih berdua. Sambil menunggu Bang Ardi ya, sambil kita menunggu Bang Ardi masuk sedikit ya. Oke, jadi kan firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 nomor 14. Minho di mute dulu abang. Oke. Firman itu telah menjadi manusia ya Bang, belajar ya. Oh ke saya Bunda, iya Bunda. Ya. Oke. Kalau saya katakan begini Bang, salah satu sifat Tuhan itu adalah berfirman. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan berfirman. Betul. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Kalau kita buka Kejadian 1 nomor 2 sampai seterusnya, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Dengan firman-Nya kan Bunda. Dengan firman-Nya kan Bunda. Ya, dengan firman. Betul. Jadi, apa yang membedakan penciptaan langit dan bumi dengan manusia? Yang firman itu telah menjadi manusia. Nah, bedanya manusia hidup. Hidup karena apa? Diberikan roh. Roh ini apa? Roh ini adalah ciptaan Tuhan juga. Gitu. Jadi Yesus itu jadi dari firman Tuhan. Dia diberikan roh pada waktu dia masih dikandung oleh ibunya Bunda Maria. Dia hidup. Seandainya roh itu tidak ada, ya janin itu mati, tidak akan berkembang menjadi manusia. Sama seperti kita manusia yang lain. Semua manusia memang dikasih roh Tuhan, dikasih roh Bunda, tapi kan tidak semua manusia firman. Begitu loh Bunda maksudnya. Bukan, roh. Makanya saya bilang firman itu kan adalah perkataan. Betul. Allah berfirman, Tuhan berfirman, Elohim berfirman. Nah, betul. Firman itu sudah menjadi manusia. Jadi, makanya kalau di dalam Al-Quran, penciptaan Nabi Isa itu sama seperti penciptaan Nabi Adam. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Nabi Adam. Boleh motong Bunda. Ya. Saya pernah melihat lah, lebih tepatnya ya, di video di hadis gitu ya, ada hadis mengatakan penciptaan Nabi Adam tidak seperti itu Bunda. Karena dikatakan di situ saya nggak tahu ya waktu itu ya itunya hadis apa ya. Di situ dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari lumpur, dia mempoles dengan tangannya. Bukan, maksudnya begini, Bang. Gimana? Ketika Nabi Adam diciptakan, Allah tinggal mengatakan jadilah, maka jadi, manusia itu jadi. Iya. Ya, makanya penciptaan Nabi Adam itu sama dengan penciptaan Nabi Isa. Jadi maka jadi, maksudnya apa? Tanpa dibuahi sel telur dari Bunda Maria, Allah berfirman saja jadi, ya maka jadi. Anak itu, janin itu sudah ada di kandungan Bunda Maria. Begitu juga penciptaan Nabi Adam. Katanya dari tanah, kan begitu. Nah, ketika Allah berfirman jadi, maka jadi. Roh itu dihembuskan. Hiduplah manusia itu yang bernama Adam. Tapi kan memang beda Bunda, menurut saya beda Bunda. Karena yang satu kan dibuat dari lumpur ya, betul nggak? Satunya kan dari rahim manusia. Nabi Adam kan bukan dari manusia Bunda. Nah, jadi begini. Kalau kita mau kritis gitu ya, sampai di situ Bunda. Nah, ya oke. Jadi begini Bang, Allah itu menunjukkan kekuasaannya Bang. Kekuasaannya sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah.
Nah, kepada nabi dan rasulnya itu Allah memberikan suatu mukjizat, Bang, bukan kuasa sebagai ketuhanan, Bang. Nah, contoh ya, sedikit Bang Ardi ya, nanti Bang Ardi masuk. Contoh Tuh, ya. lanjut dong. Saya sedikit aja. Assalamualaikum Ustadz Dio, Bang Dio. Contoh kepada Nabi Ustadz Dio. Musa. Bang Dio kalau naik langsung mute berarti dia lagi di jalan. Contoh kepada lanjut, Nabi Bunda. Musa. Kalau saya katakan mukjizat yang diterima oleh Nabi Musa atas izin Allah itu lebih dahsyat daripada Nabi Isa. Kalau saya katakan, karena memang ada porsirnya masing-masing, Bang. Kalau maksudnya daripada Yesus yang menurut Bible. Kalau Nabi Isa itu lebih, maksudnya begini, kalau dibandingkan mukjizat yang diterima Nabi Isa dengan Yesus yang di dalam Bible, lebih hebat Nabi Isa. Kenapa? Pada waktu bayi dia menyelamatkan nama ibunya. Ketika ibunya dikatakan difitnah, dicerca oleh kaumnya pada waktu itu, dia adalah seorang wanita penzina. Bagaimana caranya dia menyelamatkan ibunya? Allah memberikan mukjizat. Ketika Nabi Isa masih di dalam ayunan, Nabi Isa bisa berbicara untuk menyelamatkan ibunya. Berbicaralah kamu kepada bayi ini. Bagaimana mungkin seorang bayi bisa berbicara? Itu katanya. Tapi atas izin Allah, Allah memberikan mukjizat untuk menyelamatkan ibunya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Ketika Bunda Maria itu mendapatkan fitnahan, cercaan dari kaumnya pada waktu itu. Dia hamil tanpa adanya pernikahan. Nah, kalau dibandingkan Yesus di dalam Bible dengan Musa di dalam Bible juga, Nabi Musa begitu hebat, dari ujung ke ujung lautan itu dibelahnya atas izin Allah. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati, adik keluar dulu. Membangkitkan orang mati aja Nabi Elia sudah. Betul. Nah, jadi mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu diberikan oleh Allah itu untuk menunjukkan, Bang, bahwa apa? Bahwa mereka ini adalah utusan Allah. Nah, sementara Allah membuat suatu keajaiban apa? Saya menciptakan manusia tanpa ada hubungan suami istri. Nabi Adam. Saya menciptakan manusia yang kandungannya sudah menopause, alias sudah uzur, sudah tua. Siti Sarah. Saya menciptakan manusia di dalam kandungan itu bisa dilahirkan, padahal kandungannya itu sudah dikatakan mandul, alias sel telurnya tidak bisa berfungsi lagi atau bereproduksi lagi. Siapa? Elizabeth. 3 wanita ini diberikan Allah itu keajaiban. Ada Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan berarti Bunda Maria melahirkan Yesus dan akhirnya Yesus dituhankan karena tanpa adanya hubungan suami istri. Bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah Allah menunjukkan kekuasaannya. Segala sesuatu bisa kuciptakan tanpa bisa engkau pikirkan menurut akal fikirmu. Nah, ini kekuasaan Allah. Mukjizat kan, Bunda? Begitu. Itu kan mukjizat ya. Ya, bukan mukjizat, Bang. Tuhan tidak pernah membuat suatu mukjizat, Bang. Yang dibuat oleh Tuhan itu adalah keajaiban. Sementara Rasul dan Nabi membuat mukjizat atas izin Allah. Mukjizat itu adalah pemberian kelebihan kepada seorang Nabi dan Rasul untuk menyatakan kenabian dan kerasulannya. Iya, itu maksudnya, Bunda. Benar, sama seperti Bunda. Maksud saya itu. Ya, Sama. makanya di dalam Lukas 7 nomor 16, ketika Yesus membangkitkan seorang anak muda, apa yang dikatakan orang-orang pada waktu itu? Seorang nabi besar telah hadir di antara kita. Mereka mengakui Yesus itu adalah seorang nabi. Karena mereka mengetahui dan mereka memang mengimani apa yang dibuat oleh para nabi itu adalah mukjizat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Begitu, Abang. Lanjut ke Bang Ardi. Bu Nora nyambung yang tadi. Jadi Ya. selain yang tadi Bu Nora sampaikan bahwa penciptaan itu sama dengan Adam, ini di Alkitab juga Paulus juga menyamakan loh. Jadi Paulus menyamakan Adam yang lama dengan Kristus sebagai Adam yang baru. Mulai. Atau Adam terakhir. Enggak, maksudku gini loh, di Alkitab juga ada
tentang penyamaan Adam dengan Yesus. Gitu loh. Ya, yang Tapi menyamakan konteksnya kan bukan berbeda. Tuhan. Ya, yang Paulus menyamakan bukan Tuhan. Kalau di Quran yang menyamakan ini Tuhan. Itu Paulus itu yang menyamakan bukan Tuhan. Iya, makanya aku bilang dalam Alkitab Perjanjian Baru Paulus yang menyamakan. Iya. Oke, aku lanjut sama Bang Belajar boleh ya, Bang Belajar. Gurunda udah monitor belum ya, Gurunda? Assalamualaikum Sadio. Boleh bang. Ya, waalaikumsalam. Oke. Silakan bang. Dibesarkan aja Kak Nora, sebentar. Aku izin, dia kan mau belajar mah. Hai. Urusin keluarga dulu. Oke, besarkan saya. Jadi pangrok gitu. Udah Nora dulu. Gedein saya dong. Urusin keluarga dulu. Sana. Oke, sekarang gini Bang Belajar. Saya sudah mencatat tadi firman menjadi manusia. Ini tidak asing bagi teman-teman Kristen. Betul nggak Bang Belajar? Betul, memang itu. Kita uraikan sesuai dengan jawaban Bang Belajar sendiri. Oke, sekali lagi kita uraikan berdasarkan jawaban Bang Belajar sendiri. Saya ulangi lagi, kita uraikan berdasarkan jawaban Abang Belajar itu sendiri. Sepakat? Baik, sepakat. Oke, baik. Silakan. Firman ini menurut Abang, dia adalah Tuhan atau dia bukan Tuhan? Karena menurut apa ya istilahnya apa saya nyebutnya? Sebentar saya cari kata-kata dulu. Dianggapnya kasar katanya atau gampangnya bagian dari Tuhan, maka dia menjadi Tuhan sendiri, Allah sendiri. Tuhan. Berarti Tuhan ya? Iya, betul. Tuhan. Saya tulis Tuhan. Oke. Menjadi tadi apa? Menjadi definisi menjadi tadi? Berubah keadaan. Berubah, transformasi. Ya. Berubah keadaan. Oke, saya tanya sekarang. Manusia ini dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Manusia itu yang namanya Yesus memang manusia bang. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaannya apa? Manusia ini bahasa Indonesia semua loh ini. Bahasa Indonesia semua loh. Betul. Ya, definisi manusia ini Tuhan atau bukan gitu loh. Oh ya, kalau manusia pada umumnya memang itu makhluk ciptaan bang. Itu kan maksud bang? Ya, ini kan bahasa Indonesia. Iya. Ini bahasa Indonesia bang. Begini bang, ngerti saya ngerti maksud abang, tujuannya saya ngerti. Maksud saya itu kalau menurut ajaran kami, dogma kami, ya Yesus itu manusia itu ya 100% Tuhan, 100% itu nanti bang, itu nanti. Kita gini aja, kita jawabnya adalah sesuai kaidah bahasa dulu ya. Oh iya, oke. Kaidah bahasa. Oke. Kaidah bahasa. Saya tulis dulu kaidah bahasa. Pertanyaan saya bang, kaidah bahasa Indonesia ini, ini apakah akal sehat atau akal sakit menurut abang? Kaidah bahasa Indonesia. Iya, karena udah dibikin oleh orang-orang pintar ya mungkin akal sehat bang. Oke. Jadi kaidah bahasa ini akal sehat ya, akal sehat. Oke. Akal sehat. Oke, sesuai dengan akal sehat, manusia Tuhan atau bukan? Bukan harusnya. Bukan Tuhan. Makhluk ciptaannya. Oke. Kalau ini sesuai kaidah bahasa atau sesuai dengan akal sehat, betul? Betul. Oke, kita tutup dulu. Saya tanya kepada abang, lawan kata sehat apa? Sakit. Oke, kita sesuai dengan akal sakit sekarang. Akal sakit. Oke ya. Saya tulis dulu ya. Firman. Baik. Menjadi manusia. Oke. Firman ini Tuhan atau bukan? Firman itu Tuhan. Menjadi ini berubah keadaan ya. Berubah keadaan. Baik. Berubah keadaan. Oke, manusia ini kan Yesus kan? Yang tadi Anda mau ngomong kan? Ini iya. Kita nggak usah mengacu ke kaidah bahasa Indonesia. Mengacu ke iman Anda. Ini Tuhan atau bukan? Manusia Yesus ini. Masalahnya di atasnya ada tulisan apa itu bang? Coba kurang jelas bang. Menurut apa itu? Menurut akal sakit. Iya. Yang tadi mengatakan kebalikan sehat apa? Iya sakit, betul. Sakit ya, saya tulis sakit loh. Oke, masuk. Kejebak saya. Oke, sip, pintar. Nah gitu kan? Iya, lanjut. Oke, baik. Sesuai dengan keimanan Anda,
Itu yang akal sehat atau akal sakit, saya tanya. Iman bukan masalah soal sakit sehat, Bang. Loh, Iman enggak, itu pertanyaan di saya luar- begini, orang beriman tuh pakai akal atau enggak? Enggak kan? Orang beriman kadang-kadang Enggak pakai, ada kan? ada yang pakai, ada yang enggak juga. Nah, Kadang-kadang enggak, abang Bang. itu pakai yang mana? Abang itu pakai yang mana? Pakai yang akal sehat atau akal sakit? Saya tanya. Iman abang Anda dasarkan kepada akal sehat atau akal sakit? Kalau saya jawab dulu ya. Kalau saya dasarkan akal sehat. Kalau saya, kalau abang? Ya sebisa mungkin akal sehat, Bang. Oke, kita pakai akal Sebisa sehat sekarang. mungkin. Baik, kita pakai akal sehat ya sekarang ya. Berarti akal sakit enggak ya? Boleh. Oke, baik, akal sehat. Ketika Anda mengatakan firman menjadi manusia, berarti Anda sama halnya mengatakan Tuhan berubah keadaan menjadi bukan Tuhan. Sepakat? Iya sih, betul. Sepakat? Kalau menurut kaidah menurut itu betul seperti itu. Sepakat kita? Sepakat. Oh, oke, tepuk tangan dulu dong bunda Nora. Kalau nggak punya soundcard, saya nggak punya soundcard, woi. Saya nggak punya. Alamak, saya nggak punya soundcard ini. Ini gimana teman-teman muslim ini? Saya nggak punya soundcard loh ini loh. Alamak. Oke ya, nggak apa-apa. Jadi firman menjadi manusia sesuai dengan akal sehat adalah Tuhan berubah keadaan menjadi bukan Tuhan. Pertanyaan saya, Bang, ini Yesus bukan? Yang mana, Bang? Yang mana? Yang Yesus. Firman menjadi manusia nih loh. Ini Yesus kan? Yesus, Yohanes 1:14 Yesus betul, ya. betul. Kita bahas Yesus di sini. Kita nggak bahas Paulus kan? Kita adalah Tuhan yang berubah keadaan menjadi bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat memang menjadi manusia, betul. Jangan. Sepakat ya? Oke, baik. Ketika Yesus berubah menjadi bukan Tuhan, pertanyaan saya, sebutannya Tuhan atau sebutannya bukan Tuhan? Apa, Bang? Pertanyaan ulangi, Bang. Ketika Yesus yang notabene firman menjadi manusia, atau dengan kata lain Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, pertanyaan saya, sebutannya apakah Tuhan atau bukan Tuhan sebutannya? Harusnya bukan Tuhan, Bang. Bukan Tuhan. Cerdas. Jadi jawabannya Yesus menurut akal sehat. Saya ulangi lagi, menurut akal sehat Yesus bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat. Baik, kita ke akal sakit sekarang. Menurut akal sakit Yesus Tuhan atau bukan? Nah, berat. Tahu sih juga. Hebat. Logikanya hebat. Ayo coba. Jadi begini teman-teman, mau nggak mau diakui ada yang namanya akal sehat dan ada yang namanya akal sakit. Mau nggak mau itu pasti ada di dunia ini. Pasti itu teman-teman. Gak mungkin gak gitu loh. Orang yang gak waras artinya akalnya sakit. Orang yang waras artinya akalnya sehat. Sepakat kan, Bang? Ya, kalau pernyataan yang tadi yang barusan terakhir sepakat. Iya, betul. Sepakat. Betul. Karena hanya ada dua pertentangan di dunia ini. Kalau nggak siang ya malam pertentangannya. Kalau nggak hitam ya putih pertentangannya. Betul. Kalau nggak maju ya mundur pertentangannya. Bukan maju terus ke samping. Salah. Maju ya mundur, betul nggak? Betul. Lawan kata ya. Kalau kanan ya kiri. Iya, antonim kalau seperti sehat itu. ya sakit. Iya, antonim seperti itu. Ya betul, baik. Jadi sesuai dengan akal sehat, saya harap Bang Belajar ini bukan cuma namanya aja belajar ya, tapi saya harap ini harapan besar saya karena Abang juga tahu saya datang ke sini bukan untuk menghujat. Ardiansa ini nggak pernah sama sekali untuk menghujat yang namanya sesembahan orang lain, nggak pernah tuh. Karena memang bukan itu tujuan saya. Saya di sini berusaha menjelaskan berdasarkan jawaban Abang sendiri, bukan jawaban saya. Oke ya? Oke. Baik. Jadi Anda yakin yang mana? Yesus itu Tuhan atau Yesus bukan Tuhan? Yakin yang mana, Bang? Nah justru kan makanya ada itu, Bang. Kalau sampai detik ini ya yang atas, Bang, yang akal sehat, Bang. Berarti Yesus bukan Tuhan? Iya, kalau sampai saat ini. Masya Allah. Nah, terus sudah kan tadi ada ayat. Nah, kita balik lagi ke ayat tadi. Oke. Setuju ya sampai situ ya, Bang ya? Setuju ya, kita setuju Mantap ya, Yesus bukan Tuhan ya. Luar biasa, tepuk tangan. Tunggu aku tepuk tangan dulu, gimana caranya? Mantap. Oke. Sudah kan? Udah, Bang. Ya, udah. Saya boleh Mantap. nambahin?
Menit ya, Bang. boleh. Silakan. Tadi ayat mana yang ayat mana yang paling pertama kita bahas itu? Ayat yang keberapa? Yang di Kisah Para Rasul itu, Bang. Oh, Kisah Para Apostolos 236. Saya hafal tapi saya nggak bisa buka data karena tab saya dipakai anak saya tuh. Nangis kalau nggak dipakai. Nah, itu kan yang menyatakan berubah kan? Gimana, Bang? Coba sebentar saya buka dulu ya. Apa? Iya, boleh. Kis berapa? Kis 2. Kisah Para Apostolos 236. Oke. Kisah 2. Filterku mengerikan. Ganti dulu. 36 ya. Filter kok mengerikan kayak gini. Tunggu dulu, ganti filter dulu saya. Alamak. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya itu balik lagi itu jawabannya, Bang Ardi, nyambung kita. Tadi kan saya awalnya kan begini, Bang. Saya kan tadi awalnya coba tadi yang abang yang tadi tulisan abang tampilin lagi tolong. Gimana? Ya ini yang nyambung dengan ayat ini, Bang. Maksudnya sok coba yang tadi tulisan tadi balikin dulu, maaf. Minta tolong balikin. Yang mana? Nah, yang akal sehat, kita akal sehat, Bang. Oke, akal sehat. Terus yang kamu salibkan itu menjadi manusia kan, Bang? Di situ kan? Yang akal sehat kan menjadi manusia. Tuhan. Menjadi Tuhan. Loh, yang akal sehat itu kan bukan Tuhan, Bang. Loh iya, maksud saya yang di ayat tadi, yang di ayat yang dibacakan Bunda Nora itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah itu begini dulu, Bang. Kita jangan sebentar, abang lihat yang tulisan saya dulu. Sok digedein, Bang, dikit, Bang. Ini. Iya, oke. Itu kan menurut akal sehat, coba ke kiri dikit, Bang. Ke kiri dikit. Menurut akal sehat. Ya ini. Firman, ya menurut akal sehat. Oke kan di situ kan? Firman itu Tuhan, betul, Bang? Firman Tuhan. Ya, menjadi. Terus berubah itu kan berubah menjadi, betul kan, Bang? Berubah keadaan menjadi. Oke. Lalu di situ manusia itu bukan Tuhan. Itu kan pernyataan saya juga, Bang. Betul nggak pernyataan saya? Ini semuanya jawaban dari jawaban mulai saya. sini. Iya. Dari mulai sini ini semuanya jawaban Bapak. Iya, Yang betul. saya tulis di sini. Iya, betul. Yang saya tulis di sini hanya yang tertulis di kitab. Ini bukan jawaban saya nggak jawab sama sekali. Iya, jawaban saya. Maksudnya itu jawaban saya kan, Bang? Ternyata kan terus lalu kita simpulkan bahwa ternyata menurut akal sehat Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul kan, Bang? Di situ kan? Iya, betul. Terus? Nah, sekarang kita kan kembali ke ayat ini, Bang. Nah, sebentar saya bacain 36 ya, Bunda Nora ya. Ya, 236. Gimana maksudnya? 36 maksudnya. Jadi dengan kematiannya bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya di situ, Bang. Nyambungnya gitu. Itu menjadi Tuhan, bukan Tuhan. Gimana sih? Tadinya itu Oh, tadinya bukan Tuhan. Iya. Oh, terus menjadi Tuhan. Iya. Oh, balik lagi ke asal. Balik lagi ke asal, ke fitriahnya sebagai firman baik. lagi. Kalau gitu saya tanggepin ya. Nyambung kan? Gitu. Sebentar tanggapan Abang. Menurut Abang kan ucapan saya sambung kan bahwa dia memang manusia, menurut akal sehat memang manusia. Dengan kematiannya dia berubah. Kan kita akal sehat tuh, berarti ternyata saya akal sehat, saya kira saya akal sakit. Nggak apa-apa. Kita ikutin dulu. Berarti kita sepakat dulu yang dilahirkan Bunda Maria bukan Tuhan. Manusia. Bukan, jangan bilang manusia, bukan Tuhan. Bukan Tuhan, oke, manusia. Oke. Yang disembah oleh orang-orang pada saat itu bukan Tuhan. Betul? Waktu sebentar. Kan ada ayatnya. Mereka datang lalu menyembah Dia. Ada nggak? Pas waktu Yesus lahir? Masa nggak baca sih? Pas waktu Yesus baru lahir, kemudian datanglah orang-orang, gitu kan? Terus, yang orang majus itu, ya, terus dia sujud dan menyembah Dia, ada kan? Nggak tahu tadi menyembah sebagai apa tuh? Ada. Sebagai apa tuh? Tapi nggak ada keterangannya loh. Orang majus menyembah Dia. Ingat orang majus. Gini. Saya nggak ngomong sebagai apa. Saya hanya berbicara menyembah Dia. Itu konteksnya menyembah Dia. Saya nggak ngomong menyembah sebagai Yesus apa? Sebagai apa dulu ya. Oke. Begini. Kalau yang ada di pikiran Abang secara akal sehat, menyembah itu Tuhan atau bukan Tuhan harusnya? Bukan. Begini, Bang, saya terangin dulu. Kan bangsa Yahudi itu mengharapkannya bukan mengharapkan kedatangan Tuhan, Bang. Ya, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Bangsa Yahudi itu kan mengharapkan kedatangan Mesias, Bang. Iya, tapi pertanyaan saya bukan itu. Gimana? Pertanyaan saya, yang disembah oleh orang-orang
Majus pada saja, saat itu berarti kesimpulannya bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat, bukan Tuhan. Nah, gitu dong. Cepat. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Baik. Berarti yang membangkitkan Lazarus bukan Tuhan. Sepakat? Manusia, ya. Iya, manusia. Betul, nggak apa-apa, memang manusia. Iya, bukan Sebagai Tuhan. manusia. Jangan bilang manusia, bukan Tuhan. Iya kan bukan Tuhan, manusia intinya Bang. Iya, oke, bukan Manusia, Tuhan ya. Iya, manusia. Baik. Jadi teman-teman Kristen silakan dengar ini. Bang Belajar berkata secara jujur, yang membangkitkan Lazarus pada saat itu bukan Tuhan. Itu yang pertama. Itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga terusnya. Yang menebus dosa Anda, saya tanya Bang Belajar, yang menebus dosa Anda apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Silakan. Menebus dosa saya saat ini. Ya. Saat ini, detik ini. Loh enggak, pada saat sebentar, penebusan dosa terjadi pada saat kematian Yesus, Bang. Yes, that's right. Yang mati itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mati itu anak manusia, Bang. Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan atau bukan Tuhan? Posisinya waktu itu kalau dianggap secara harfiah ya bukan Tuhan, Bang. Bukan Tuhan. Kita sepakat dulu. Oke, kita kunci di situ. Penebusan dosa terjadi pada saat matinya yang bukan Tuhan ini. Sepakat? Sepakat sampai situ. Baik. Pertanyaan saya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib, Bang? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Nggak ngerti bang. Maksudnya okay. apa gimana? Fungsinya untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Fungsinya untuk apa tuh? Ya kalau menurut iman dari kekristenan menebus dosa, Bang. Oh, jadi kesimpulannya dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan? Oleh manusia maksudnya? Iya. Ya memang posisinya waktu itu Yesus sebagai manusia, Bang. Bukan. Pas waktu mati di kayu salib kan bukan Tuhan? Iya. Berarti dosa Anda ditebus oleh pada saat Yesus mati kan? Iya, pas kematian. Yesus mati sebagai bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan, manusia berarti aja. Berarti dosa Anda ditebus pada saat Yesus mati kan? Iya. Nah, berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan kan? Oleh manusia. Nah, oke. Sepakat dulu kita. Sepakat dulu. Bukan Tuhan, sepakat? Sepakat. Manusia. Oke, berarti dosa manusia. Anda ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Anak manusia, betul. Iya, anak manusia bukan Tuhan kan? Betul. Pertanyaan saya, bukan Tuhan ini punya nama nggak? Namanya Yesus, Bang. Oh, berarti bukan Tuhan Yesus maksudnya? Gimana lah Bang ini? Betul kan? Bukan Tuhan ini kan ada nama. Punya Yesus. nama kan? Yesus. Oke, saya ulang. Anak manusia punya nama nggak? Punya dong. Namanya? Yesus. Anak manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ketika saat itu sebelum kematian dia sebagai anak manusia, Bang. Tuhan atau bukan? Ya anggap aja bukan. Bukan Tuhan ini punya nama nggak? Punya nama, Yesus. Siapa namanya? Yesus. Oh, berarti bukan Tuhan Yesus. Ya kalau orang kata-kata gitu gampang, emang iya sih. Nggak ada yang salah dari omongan Abang. Iya, ya udah nggak apa-apa. Jadi ini sama sekali nggak menghujat ya, karena tidak ada sama sekali tendensi untuk merendahkan Abang Belajar dan juga merendahkan sesembahan Abang Belajar. Kami sebagai umat Islam tetap menghargai apapun keputusan Bang Belajar, mau menyembah, jangankan mau menyembah Yesus, Bang. Misal Abang mau menyembah sendal jepit sekalipun bukan urusan saya gitu loh. Sebentar. Saya mau ngomongin dulu, Bang. Dulu, Bang. Ini kan nyambung, Bang. Jadi jangan diambil kesimpulan dulu, belum selesai kita, Bang. Santai, masih panjang, Bang. Iya, silakan. Nah, sekarang kan saya hidup waktu itu di zaman Yesus nggak? Yang namanya manusia Yesus nggak? Gimana? Saya hidup di zaman saya hidup sejaman dengan yang manusia yang bernama Yesus atau tidak? Tidak. Kalau saya menyembah Yesus ketika itu, berarti saya menyembah anak manusia. Betul tidak, Bang? Kalau saya hidup ketika itu, ketika itu saya hidup di zaman Yesus, lalu saya menyembah dia, saya menyembah menyembah manusia dong. Iya, menyembah bukan Tuhan. Betul, menyembah manusia kan? Oke. Betul. Lalu saya kan hidupnya zaman sekarang. Yes. Sebelum itu, setelah itu Yesus mati dulu kan? Yes. Setelah Yesus mati, ayat ini kan keluar, Bang. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Mantap. Bahwa Allah saya ngerti arahnya kemana.
Yang kamu, iya abang mas mata kita kan udah sering bicara bahwa Allah yang membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi saya menanya ke abang dulu sebentar. Saya yang saat ini, menurut abang saya menyembah siapa? Oh, menyembah Tuhan. Ya udah sama, oke. Saya belum selesai tapi. Abang jujur, oke lanjut. Saya belum selesai dong. Oke. Silakan. Menyembah Tuhan yang notabene yang ditulis oleh Lukas. Jadi Tuhan yang dibuat oleh Lukas. Sepakat? Lukas yang rancu itu ya, pembicaraan kita terakhir. Oke. Ya, emang harus diakui. Alkitab saya memang ada sedikit kerancuan di situ. Yang Anda menyembah Tuhan Yesus yang dibuat-buat oleh Lukas, yang dikarang oleh Lukas. Apa buktinya? Injil karangan Lukas, Injil karangan Matius, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Markus. Pertanyaan saya, karangan kan itu kan? Buatan karangan, ya. That's right. Berarti Tuhan yang Anda sembah itu bukan betul-betul dari Elohim, tetapi Tuhan yang Anda sembah, yang Anda yakini sekarang adalah Tuhan yang dibuat oleh Lukas, karena yang nulis Kisah Para Apostolos adalah Lukas. Sepakat? Sebentar, saya mau nanya dulu. Saya sepakat gitu. Saya mau nanya dulu sesuatu. Bahaya kalau diskusi sama saya. Iya betul. Tapi saya mau nanya dulu. Oke, anggap aja karangan, walaupun saya bilangnya bukan karangan lah ya. Jangan nyebut karangan. Saya ada datanya bang. Saya ada datanya. Ngerti. Itu kan nanti kita topik yang lain bang. Bisa berlanjut berdua aja. Itu topik yang lain. Itu masih banyak lah nanti kita bicarain kan. Diskusi nyantai sama abang kan enak. Kok diem? Ya. Ini halo jalan. Loh, suara saya nggak kedengeran. Suara kedengeran. Bunda Nora. Halo. Suara saya kedengeran nggak? Halo. Teman-teman di bawah, suara saya. Kedengeran. Lu kok diem? Siapa yang diam? Saya enggak bang. Anda diem tadi? Enggak. Enggak, dari tadi bernarasi. Iya itu dong hubungan orang abangnya kali itu. Wah, berarti itu. sinyal saya ini. Mungkin lagi. kurang, mungkin followersnya kurang. Coba di follow lagi teman-teman. Mungkin kurang di follownya. Coba di follow lagi. Kurang follownya mungkin. Aku nggak minta koin. Aku minta follow aja. Aku nggak minta koin. Enggak, aku nggak minta koin. Aku minta follow. Emang benar dari lu ngomong gitu aja, follow itu aja. Tapi kalau ada yang ngirim koin pun nggak jadi masalah. Loh, ya kalau itu bukan permintaan saya. Itu bukan permintaan saya. Bahkan saya mengajari anak saya sekalipun, saya mengajari anak saya ketika dia ulang tahun, saya larang untuk minta kepada budinya, kepada Pak D-nya. Pak D, saya ulang tahun, saya minta kadonya, saya larang itu. Anak saya, istri saya larang. Gak boleh minta-minta. Bagus banget. Haram. Bagi saya haram minta-minta itu ya. Bagus banget. Bagi saya. Kecuali misal mepet atau apa, tapi enggak lah ya, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak lah. Alhamdulillah. Tadi kita lanjut apa yang soal karangan? Ya oke lah itu nanti kita lanjutin ya. Iya. Kita berdua lah di luar itu. Tapi kan abang bilang karangan seperti itu. Tapi kan memang mau apa lagi bang? Kan kalau menurut saya ya, saya kadang-kadang beda pandangan dengan yang lain ya. Walaupun saya kan udah mengakui ke abang sendiri di sebelumnya bahwa memang ada kerancuan di situ. Karena kan buatan manusia semua. Dan betul. Ini bang, betul dan sebentar bang. Itu. Betul. Waduh ini bahaya, nanti abang dimarahin sama oten yang lain. Ya nggak tahu saya yang nambah. Tapi ini yang jadi masalah. Bener loh, itu kan gitu. Tapi kan benar walaupun begini. Seperti saya mau ngebalikin gini ya. Kalau kita main logika, apakah semua kitab suci turunnya dari langit? Nggak akan ada. Bahkan Al-Quran pun kan tidak seperti itu mulai prosesnya bang. Kita harus akui. Tunggu. Apakah semua kitab suci turunnya dari langit? Sebentar. Kita bahas perlahan-lahan. Yang turun dari langit ini firman Tuhan atau kitab suci? Kitab sucinya, tulisannya sudah bukunya. Jadi. Tidak akan ada bukunya. Oh bukunya enggak mungkin kebut dari atas enggak. Iya betul kalau itu ya. Ya, nah setelah kalau namanya seperti yang saya tahu ya, Nabi Muhammad mengatakan begini ini lalu ditulis, tetap aja kalau dalam penulisannya kan ada aja bang, namanya human error kan bang, sekecil apapun. Jadi ya memang kalau apalagi yang kitab saya memang lebih parah. Kalau kitab saya itu lebih parah. Karena kenapa? Sudah diterjemahin dalam bahasa asli ke sono, balikin lagi ke sono, balik lagi ke sini. Ya emang itu kan yang harus kita akui. Ya memang harus diakui dengan seksama teman-teman, dan dengan hati yang selapang-lapangnya bahwasanya, mohon maaf sekali lagi saya katakan, saya bisa membuktikan secara akademis, saya nggak menghujat. Saya bisa buktikan secara akademis bahwasanya Bible
Bible atau Biblos dalam original teksnya itu bukan kitab suci, bukan. Saya bisa buktikan secara akademis. Ingat ya, Nah kalau itu saya bisa bisa membantah abang nanti. Oh iya, boleh. Boleh. Baik. Saya Ini mau menentang masuk ke situ itu. atau enggak? Nggak usah kita yang ini aja dulu. Nanti kita masih panjang, tenang aja. Ya, Yang sapa sebelum dulu ya kita Pak belum Robert. beres. Kita sapa dulu ya Pak Belajar. Silakan Pak Halo, Robert, saya stop dulu. Loh enggak, Pak Belajar lanjut aja. Halo Pak Robert, saya nyapa dulu aja. Halo Pak Robert. Assalamualaikum warahmatullahi Oh Muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ardiansa, Bang Ustaz Zuma. Saya menangislah Nora, Ustazah. Karena saya dari Malaysia Pak. Ustaz Ardiansa mungkin kenal nama Siap. sebenar. Robide ini akaun kedua, akaun pertama sudah kena ban. Oh siap Pak, siap. Robide dari Pelabuhan Kelang, ingat tak? Ustaz Ardiansa Siap. mesti ingat. Siap, Teman-teman, Bapak, jadi siap. saya tadi ini berbangga lah bila Ustazah Nora naikkan saya. Bukan apa yang saya suka dengan belajar. Dia sopan santun. Itu jadi. Makasih Bang Robert. Ya, apa belajar kamu sopan santun. Di sini saya lihat yang saya lihat dalam ruang Indonesia, mereka ini adalah membaca Iya bang. Itu kelemahan kalau saya bahasa bang. Yunaninya lebih banyak lain dari yang di lain. Contoh kenapa guna nama Allah? Iya, Jadi, Bang. itu yang saya Iya. di Malaysia pun bukan Siap. kita menentang. Pada host, Makasih, Bang. saya, pada Ustaz Nora, pada Ustaz Makasih. Delsa, Bang Zuma, Halo, hate this love. Apakah Islam atau Kristen? Tapi sama abang begini, kita balik lagi, flashback lagi. Oh iya, silakan. Manusia, setuju kan abang sampai di situ? Iya, menyembah bukan Oke. Tuhan. Iya, anak manusia bukan Tuhan. Setuju ya sampai situ Oke. ya. Dengan yakin mengatakan saya bukan menyembah anak manusia lagi. Iya, Saya menyembah sebenarnya Tuhan. itu Tuhan, lalu dikuburkan, betul nggak? Betul. Oke, terus kemudian Nggak ada. Tuhanku dicuri orang, betul nggak? Betul, itu kan ya itu tubuhnya, tubuh manusianya bang yang dicari. Saya ulang lagi, Ah, Tuhan atau bukan? Kan, tapi iya tubuh manusia. iya, Lebih tubuh tepatnya. manusia kan bukan Tuhan. Ikan goreng, sama nggak? Yang hilang ini Alamak.
Kacau kali bahagia. Itu Gara-gara gua habis makan nasi goreng. Sama ya? Sama bang. Berarti yang menemui Thomas bukan Tuhan juga ya? Karena gini bang, kalau abang mengatakan ke atas, bener nggak? Yang bukan Tuhan itu yang naik di peristiwa kisah para rasul. Iya. Berarti yang naik bukan Tuhan kan? Tuhan kan yang bukan Tuhan itu memang berat bang. Serius, berat itu. Menuhankan yang bukan Tuhan. Apa? Karena yang mereka utamakan pokoknya yang penting menghujat, nggak peduli gitu ya. Itu lain cerita lah. Ya, Tapi kalau abang ini kan pemurnian Bang Adrian. iya, nggak ada masalah. Siap. Tapi kalau mau betul nggak? Sama. Bentuk tubuh ya. Saya kudu baca lagi. Jasad yang sama, Jasad yang sama kan? Iya. Berarti yang bangkit lagi ini yang bukan atau naik ke Uranus? Iya. Yang kata teman-teman Kristen ya. Yang naik ke Uranus ini bukan Tuhan. Tuhan itu gitu loh. Kami saya pribadi ya orang Katolik ya.